Legend of the Great Sage, Chapter 1341. Luo Hou Xiaoming tidak tahu apakah harus mengagumi keberaniannya atau mendesah bahwa orang-orang bodoh itu tidak takut. Dia hanya seorang kultivator kesengsaraan surgawi tingkat ketiga, perbedaan antara dirinya dan Qiongqi iblis sejati kesengsaraan surgawi tingkat ketujuh bagaikan langit dan bumi. Saat semut bertarung dengan manusia, selalu ada kesempatan untuk menggigitnya, bahkan jika semut itu akan mati tergencet. Mustahil bagi Li Qingshan untuk menggigit Qiongqi meski ia mempertaruhkan nyawanya. Akan tetapi, kebaikan Qiongqi terhadap Li Qingshan sama sekali tidak aneh, karena dari sudut pandang seorang kultivator, orang ini terlalu aneh, kata-kata dan tindakannya benar-benar berbeda dari orang lain. Kau punya cara untuk menghapus sumpah darah sungai Styx. Ini adalah satu-satunya penjelasan, karena bahkan jika dia segera kembali ke alam Asura untuk berkultivasi, dia tidak akan mampu mengalahkan Qiongqi dalam waktu sesingkat itu. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada cara untuk menghapus sumpah darah sungai Styx, tetapi itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukannya. Su Minrao mencibir, jika aku punya cara untuk mencabut sumpah darah sungai Styx, mengapa aku mesti menggertakkan gigiku di hadapanmu di sini? Dia memainkan rambutnya dengan ujung jarinya, tapi aku punya cara. Meskipun aku tidak bisa menjamin keberhasilan, itu lebih baik daripada kematian, dan itu terkait dengan rahasia besar. Li Qingshan, dengan kelakuanmu, saat kamu mencapai alam iblis, kamu mungkin tidak akan bisa mencapai Gunung Qingqi, apalagi mengalahkan Qiongqi. Saya akan bertanya sekali lagi, apakah Anda akan berlutut atau tidak? Li Qingshan menundukkan kepalanya dan memejamkan matanya sedikit. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah sedang berpikir. Su Minrao berdiri dengan payungnya, pakaiannya berkibar tertiup angin. Dalam gelombang Ki Iblis, dia tampak seperti dewi yang bersinar, sementara Li Qingshan adalah murid rendahan yang menunggu penebusan. Waktu terus berjalan, Su Minrao mulai tidak sabar. Dia menoleh sedikit dan berkata, "Hei, apakah kamu sudah memutuskan? Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu." Kata N kecil, "Jangan ganggu dia, dia sedang tidur." Apa? Su Minrao melihat lebih dekat, mata Li Qingshan terpejam, dan napasnya dalam. Benar saja, dia tertidur. Dalam pertempuran ini, Li Qingshan hampir melewati dua alam utama. Ini sungguh tidak dapat dipercaya dalam dunia kultivasi. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan Gu Yannying, tidak peduli seberapa kuat garis keturunan Luo Hou Xiaoming, tidak peduli berapa banyak senjata ajaib yang dimiliki Little N, tidak peduli seberapa berbahaya dan liciknya Qian Rongzi, jika bukan karena Li Qingshan, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dalam menghadapi kekuatan absolut, strategi apapun akan sia-sia. Li Qingshan seperti gunung, diam-diam menanggung sebagian besar tekanan dan mempertahankan serangan strategis terhadap Huilong. Tentu saja, karena ia mengolah 9 transformasi iblis dan dewa, kekuatannya tidak terbatas pada Raja Iblis. Terlebih lagi, Chuolong dibatasi oleh hukum langit dan bumi, jadi dia tidak bisa melepaskan kekuatan seorang penguasa manusia. Begitulah bagaimana mukjizat itu tercipta. Walaupun demikian, pertarungan ini juga sangat sulit dan berbahaya. Pesona siluman rubah ekor 9, musuh yang tak terkalahkan, dan ancaman kehendak surga mengharuskannya untuk fokus dan berjuang sampai akhir. Itu seperti berjalan di atas tali di tebing, satu langkah ceroboh dan dia akan hancur berkeping-keping. Staminanya telah terkuras habis, sehingga begitu hasil pertempuran diputuskan, kelelahan segera menghampirinya. Dengan dukungan kekuatan bumi ilahinya, dia masih bisa berdiri kokoh di sini, pada dasarnya, berdiri sampai saat terakhir. Mengenai kondisi Su Minrao, dia bahkan tidak memikirkannya sedetik pun. Karena pernah ada seseorang yang berkata padanya, jangan tundukkan kepalamu kepada siapapun, dan dia sangat mempercayainya, bahkan tidak mau menundukkan kepalanya. Belum lagi berlutut. Mungkin dia benar-benar tidak bisa melarikan diri dari pertempuran di Gunung Qingqi, tetapi dia bisa terbunuh, tetapi dia tidak bisa takut mati. Dia harus makan dan tidur. Mirao, kamu salah perhitungan lagi. Gu Yannying membuka kipasnya dan tersenyum. Luo Hou Xiaoming menjawab dengan bangga, dia hanyalah musuh yang tak terkalahkan. Dia tidak cukup untuk membuat Li Qingshan begitu takut hingga dia tidak bisa tidur. Sedikit amarah terpancar di mata Su Minrao. Dia merasa seperti bertingkah seperti orang bodoh. Dia mencengkeram gagang payungnya erat-erat, berharap bisa membunuh Li Qingshan saat itu juga. Dia tidak benar-benar bermaksud membuat Li Qingshan berlutut, dia hanya tidak dapat menahan diri untuk membalasnya. Selama Li Qingshan mengalah dan memberinya jalan keluar, dia tentu saja bisa memenuhi sumpahnya dan membantunya. Dia tidak menyangka Li Qingshan tidak akan memberinya muka sama sekali. Namun, jika Li Qingshan benar-benar menyerah, dia mungkin akan mengambil langkah lebih jauh. Jalan menuju pesona adalah tentang mengambil 1 mil ketika diberi 1 inci, dan dia bukan tipe orang yang akan mengambil keuntungan dari orang lain. Tepat saat dia hendak pergi, dia samar-samar melihat sungai panjang dan sunyi yang mengalir dalam kehampaan, melampaui waktu dan ruang, tidak dapat dinilai dengan konsep panjang atau lebar. Itu adalah sungai Styx yang legendaris. Dia menggertakkan giginya dan tidak punya pilihan selain berhenti. Karena mereka sudah bertemu, sumpahnya pun resmi dimulai. Dia harus berperan sebagai pemandu, dan memberikan Li Qingshan bimbingan yang benar. Jika tidak, dia akan melanggar sumpahnya dan jatuh ke sungai Styx selamanya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia tampak melihat senyum lembut. Sepasang mata hijau menatapnya dari atas. Mirao, terima saja takdirmu. Bolehkah aku berlutut dan memohon padamu? Little N bertanya, wajahnya tanpa ekspresi. Tatapan matanya kosong dan dalam, seolah-olah dia bisa melihat perjuangan batin Su Minrao. Menatap, Su Minrao merasa bahwa cara dia memandangnya tidak ada bedanya dengan melihat balok kayu. Selain membuat Li Qingshan marah, apalagi yang bisa dia dapatkan dari bersujudnya.
Bahkan jika dia tidak merasa dipermalukan sama sekali, Li Qingshan pasti akan marah besar dan semakin tidak mungkin untuk terpesona. Itu bahkan akan memengaruhi proses sumpah. Ini pasti salah satu rencananya yang terkutuk. Dia mengucapkan kata demi kata, kamu tidak bisa. Oh, Su Minrao menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya, katakan pada bajingan ini untuk menemukanku saat dia bangun. Dia berbalik dan menghilang. Sepertinya dia benar-benar tahu sesuatu. Mata Luo Hou Xiaoming bersinar terang. Apa sebenarnya cara untuk mengalahkan dewa? Kalau dia berdiri dengan orang ini, dia tidak perlu khawatir untuk tidak bertengkar. Hei bangun! Gu Yanying menepuk dahi Li Qingshan dengan kipasnya, dan Li Qingshan pun jatuh terduduk. Dia menatap wajah Li Qingshan yang sedang tidur dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kita akan bicarakan semuanya saat dia bangun. Ketika Kun Peng mengembangkan sayapnya dan terbang lagi, Little N kembali menatap ke kedalaman Gua Iblis. Saya harap suatu hari nanti Anda dapat memberitahu saya bahwa jalan tulang putih itu salah. Bahkan orang-orang yang menderita di lautan kepahitan keluarga Huo, orang-orang yang lebih suka tidak hidup, memiliki nilai dan alasan mereka sendiri untuk keberadaan mereka. Wilayah Iblis. Di bawah cahaya matahari hitam, kam-kam itu membentang ribuan kilometer di dataran tanah hitam. Sangat bising, dipenuhi dengan orang-orang iblis yang jahat dan bengkok serta binatang-binatang iblis yang sangat besar dan ganas. Di permukaan, keduanya seringkali tampak sama. Langit dipenuhi dengan gua-gua iblis, seperti rongga mata yang kosong. Setiap gua mengarah ke dunia yang sama, 9 provinsi. Namun, target ini telah ditinggalkan. Pasukan saat ini tengah mundur dari wilayah ini, bersiap berangkat menuju medan perang baru dan menyerbu dunia lain. Apa itu? Tiba-tiba, seorang iblis mengangkat kepalanya dan menemukan sosok sekecil biji sesawi telah turun dari gua iblis terbesar di langit. Jika dia melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa sosok itu sedang menarik dirinya sendiri, terus-menerus berputar. Matahari hitam tampak semakin cerah. Pada saat itu, sekelilingnya berubah warna. Ki iblis bersiul dan melonjak, berkumpul menjadi awan iblis yang melonjak dan berputar-putar menjadi pusaran besar. Di tengah pusaran itu terdapat sosok yang terpelintir. Suasana menjadi sunyi. Semua orang iblis menahan napas, menatap fenomena di langit. Satu kata muncul di benak mereka, benih iblis. Inilah yang disebut oleh kaum iblis sebagai anak-anak takdir, yang telah mendapatkan dukungan dari wilayah iblis. Itu melambangkan bakat dan kekuatan yang tak tertandingi. Suasana yang membara itu menyapu seperti angin kencang, membuat mata semua orang iblis berbinar karena keserakahan. Bahkan binatang iblis yang kacau dan bodoh pun mulai terengah-engah. Mereka secara naluri ingin melahap benih iblis yang akan terbentuk. Di dunia manapun, menjadi anak takdir berarti menerima perlindungan dari surga. Jika ada yang cukup berani untuk membunuh anak takdir, mereka akan menderita serangan balasan yang hebat. Di dunia dengan keinginan dunia yang kuat, serangan balasan seperti itu bahkan bisa berakibat fatal. Itu sama saja dengan kematian putra kesayangan mereka. Mereka pasti akan marah dan ingin membalas dendam. Namun, hal itu tidak berlaku di wilayah iblis. Membunuh benih iblis tidak hanya tidak akan menimbulkan reaksi keras, tetapi bahkan dapat mencuri kehendak surga, sehingga memberi mereka manfaat yang luar biasa. Belum lagi benih iblis adalah pil dan obat terbaik di wilayah iblis. Memakan benih iblis yang paling biasa dan lemah sudah cukup bagi hati iblis mereka untuk mengalami perubahan kualitatif. Akibatnya, setiap kali benih iblis lahir, akan terjadi pembantaian dan konflik yang hebat. Banyak benih iblis akan mati sebelum waktunya begitu mereka lahir. Itu seperti ibu tiri yang kejam, dengan sengaja memberikan mainan yang paling menyenangkan kepada anak yang paling dibencinya, sehingga terjadi perkelahian di antara anak-anak lainnya. Ini adalah wilayah iblis. Bahkan kehendak surga yang samar pun dipenuhi dengan distorsi dan kejahatan. Chapter 1342. Ini, seorang pria setengah baya dengan pakaian pendek, coklat, dan janggut keluar dari tenda yang megah seperti istana. Ia menatap langit dengan heran. Bukannya dia belum pernah melihat benih iblis lahir sebelumnya, tapi dia belum pernah mendengar ada benih iblis yang bisa menyebabkan fenomena luar biasa seperti itu. Wilayah iblis tidak terbatas, jauh melampaui apa yang dapat ditandingi oleh 9 provinsi. Jika 9 provinsi diibaratkan sebagai sebuah danau kecil, maka wilayah iblis akan menjadi lautan yang luas. Danau kecil tidak dapat menampung seekor ikan besar, tetapi lautan dapat menampung naga. Kehendaknya yang jahat dan menyimpang merasuki setiap titik debu. Mungkin tidak ada bedanya dengan kehendak dunia dari 9 provinsi di alam. Namun, ketika danau kecil itu beriak sedikit, lautan bergolak hebat dan lautan mengalir sejauh ribuan kilometer. Bahkan naga sejati tidak dapat melawan arus. Jika mereka dapat mengikuti arus, mereka akan menerima bantuan tanpa henti. Inilah yang dimaksud dengan meminjam kekuatan dunia ketika saatnya tiba. Jumlah benih setan sama banyaknya dengan jumlah ikan mas di sungai sepanjang sejarah. Ada perbedaan kualitas di antara benih-benih tersebut. Semakin murni, semakin besar godaannya. Dia benci perasaan kehilangan kendali ini, itulah sebabnya dia tidak melepaskan pedangnya dan melahap benih iblis itu. Namun, ia lebih membenci denyutan di lubuk hatinya. Ia merasa seperti benih iblis, itu dipenuhi dengan bencana dan kemalangan. Bangsa iblis biasa tidak mampu menahan godaan ini, apalagi binatang iblis yang tidak punya otak. Seekor burung aneh membentangkan sayap kelelawarnya yang berwarna hitam kebiruan dan mengeluarkan hembusan angin kencang, melemparkan semua orang iblis dalam jarak 3 meter ke udara. Aduh, suara lolongan yang tajam dan menusuk telinga terdengar seperti seruan trompet untuk menyerang. Beberapa ratus ribu orang iblis terbang menuju benih iblis. Pada saat itu, mereka menyelimuti langit dan memenuhi udara dengan keributan. Tatapan mata lelaki itu setajam pedang saat dia berdiri di sana tanpa bergerak.
Bahkan sebagai panglima pasukan ini, dia tidak mampu menghentikan pesta pora ini. Sejauh mata memandang, para Raja Iblis di bawah komandonya semuanya tetap berada di pinggir lapangan. Mereka tidak bertindak gegabah. Pada saat yang sama, mereka tetap berhati-hati satu sama lain. Pada akhirnya, tatapan mereka semua tertuju padanya. Tidak ada yang bisa mencuri benih iblis darinya. Tuan Kaisar Iblis, apa yang harus kita lakukan? Tunggu, di kedalaman pusaran itu, suara laki-laki dan perempuan berdebat dengan intens. Kedua keinginan itu saling beradu dengan putus asa. Dasar jalang, pergilah. Pria itu meraung saat ia melawan keinginan surga. Dengan kekuatan maskulinnya, ia memperoleh kemenangan mutlak. Hehehe, sampah, pecundang, suami yang istrinya TDK setia. Wanita itu tertawa terbahak-bahak dan melontarkan kata-kata itu satu persatu, langsung mengenai titik lemah pria itu. Semua wanita di dunia ini pantas mati. Setan dalam diri pria itu menari-nari dengan kacau, dan dia pun menjadi marah. Dia tidak menginginkan apapun selain binasa bersamanya. Oh, betapa sedihnya ibumu. Namun wanita itu tidak pernah menganggap kematian sebagai ancaman. Dia malah semakin tidak terkendali menertawakan ketidakmampuan lelaki itu. Itu seperti perjuangan abadi antara pria dan wanita, rasionalitas dan emosi, maskulinitas dan feminitas. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang pria, dia tidak akan pernah bisa menaklukkan wanita yang lemah. Sama seperti bagaimana rasionalitas tidak akan pernah bisa menghapus emosi, karena tubuh wanita mengandung dao surgawi. Tubuh naga sejati, yang merupakan campuran daging dan darah dari banyak kultivator agung dan Raja Iblis, terombang-ambing dalam pusaran air bagaikan seorang anak yang ditinggalkan dan diabaikan. Meskipun itu adalah penyebab perselisihan. Oleh karena itu, ia tumbuh tanpa kendali dan energi jahat pun menyerbu ke dalamnya. Ia mengembang 1000 kali lipat dan berubah menjadi ular bersisik emas dengan sepasang mata naga. Ia memutar tubuhnya dengan keras seolah-olah ia sudah gila. Hati Kaisar Iblis menegang. Tubuh raksasa seperti itu pasti tidak mudah untuk dihadapi. Para Raja Iblis bahkan mulai mempertimbangkan untuk mundur. Mereka pada dasarnya sudah menyerah pada gagasan melahap benih iblis. Ular besar itu melahap semua ki iblis di udara, dan tubuhnya yang besar jatuh langsung ke tanah. Awalnya, ular itu menghantam pasukan iblis pegunungan sebelum mendarat dengan keras disertai gemuruh hebat. Bangsa iblis yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan hingga menjadi bubur. Akan tetapi, lebih banyak lagi bangsa iblis menyerbu dan menelan ular besar itu menjadi gumpalan hitam. Jika dilihat dari atas, tampak seperti sekelompok semut yang mencoba membelah dan melahap seekor ular mati. Gemuruh, ular besar itu menggelindingkan tubuhnya, menggesek tanah berulang kali. Retak, retak, tulang-tulangnya hancur, semburan, semburan, daging dan darah berhamburan kemana-mana. Suara-suara itu bercampur menjadi satu, cukup untuk membuat orang menggigil ketakutan dan merasakan kulit kepala mereka geli. Dalam sekejap mata, tanah telah berubah menjadi rawa berisi daging dan darah. Isinya daging yang hancur dan anggota tubuh yang terputus. Bau darah tercium di udara. Namun, suasana hiruk-pikuk itu tidak berhenti. Malah, suasana itu semakin tinggi. Para iblis itu menerjang gelombang demi gelombang ke arah ular besar itu. Kebanyakan dari mereka yang hancur hingga menjadi bubur adalah kaum iblis biasa, sedangkan ribuan panglima iblis dan kaisar iblis terbang di udara dengan lincah bagaikan semut prajurit bersayap, yang memungkinkan kaum iblis menguras kekuatan ular tersebut. Lambat laun, ular besar itu berhenti menggeliat seolah-olah telah menghabiskan seluruh tenaganya untuk melawan. Ia tergeletak di tanah seperti ular mati, membiarkan semut-semut menelannya. Sisik emas itu tidak bisa dihancurkan, tetapi tidak dapat menghentikan cakar dan gigi dari begitu banyak iblis. Mereka tercabik-cabik sedikit demi sedikit. Para iblis mencicipi daging dan darah naga sejati yang manis dan lesat. Kekuatan misterius dari benih iblis di dalamnya membuat mereka semakin bersemangat dan bersemangat. Itu dia, Kaisar Iblis tercengang. Ini pada dasarnya lebih buruk daripada binatang buas biasa. Itu adalah pemborosan total dari kekuatan yang mengerikan itu. Entah mengapa, dia merasa bahwa ular besar itu tidak melawan kaum iblis. Sebaliknya, ia melawan musuh yang tak terlihat. Apa yang sebenarnya terjadi pada 9 provinsi itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik gua iblis di langit, dan matanya tiba-tiba menyipit. Dia melihat pedang aneh yang bengkok melayang tepat di bawah gua iblis hitam. Dia berteriak tanpa sadar, pedang yang patuh. Awalnya, dia melihat bagaimana ular besar itu berhenti meronta dan hendak bertarung memperebutkan benih iblis, tetapi sekarang dia tidak peduli lagi dengan apapun. Dia segera membentuk segel dengan tangannya, dan dengan bunyi, tung, pedang di punggungnya terlepas dari sarungnya. Setelah itu, dia melesat dengan pedangnya, melesat ke arah pedang itu dalam bentuk seberkas cahaya ungu. Dia melirik tanah dari sudut matanya, hanya untuk melihat Raja Iblis menerjang ular besar itu dari segala arah, membunuh dan menyebarkan semua orang iblis yang menghalangi jalan mereka. Mereka melahap tubuh ular itu. Untuk melahap lebih cepat, mereka langsung berubah menjadi iblis. Dia mendengus dingin dalam hati, aku akan membiarkanmu memakan daging dan darah untuk saat ini. Jika kau cukup berani untuk melahap benih iblis, maka kau hanya ingin mati. Baginya, pedang kepatuhan, bahkan lebih penting daripada benih iblis. Itulah alasan terbesar mengapa dia menyerah pada kultivasi dan secara pribadi memimpin invasi ke 9 provinsi. Saat dia mendekat dengan cepat, dia mencengkeram pedang lainnya di pinggangnya dengan hati-hati. Dia masih harus waspada terhadap jiwa pedang patuh di dalamnya. Akan tetapi, bahkan saat dia mencengkeram gagangnya, pedang obedien tidak bergerak sedikitpun. Dia tidak dapat menahan tawa. Sungguh, seseorang dapat menghabiskan sepatu besinya dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya dengan mudah secara kebetulan. Begitu aku mengumpulkan benih iblis lagi, hasil yang kudapatkan pasti tidak kurang dari penaklukan 9 provinsi.
Pada saat ini, teriakan-teriakan menyedihkan terdengar dari bawah. Yang mengejutkannya, ia menemukan bahwa teriakan-teriakan itu sebenarnya berasal dari para Raja Iblis yang berada di bawah komandonya. Semua Raja Iblis ini sangat kejam. Siapa yang tahu berapa banyak pertempuran yang telah mereka lalui untuk mencapai level mereka saat ini? Mereka pada dasarnya sudah mati rasa terhadap rasa sakit. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia pasti akan kesulitan mempercayai rasa sakit macam apa yang bisa membuat mereka berteriak seperti itu. Rasanya seperti mereka telah jatuh ke neraka. Chapter 1343. Para iblis yang diselimuti ular semuanya jatuh, membusuk dan bernanah di udara. Mereka jatuh ke rawa daging dan darah, mengepulkan gumpalan asap yang menggeliat seperti ular. Merah tua, jingga, nila, hijau tua. Warna-warna yang tak terhitung jumlahnya menyebar di rawa daging dan darah, terjalin dan menyatu satu sama lain, terus berubah dan berubah. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Awan asap dan racun mengepul dari tanah, dan udara dipenuhi bau harum yang manis. Bahkan kaum iblis yang tadinya gagal berkumpul pun ikut tumbang karena baunya, dan pada akhirnya menjadi bagian darinya. Kaisar Iblis tercengang. Ia segera menyadari bahwa daging dan darah ular besar itu berbisa. Para Raja Iblis mencengkeram tenggorokan mereka rat-rat, menggunakan cakar mereka yang tajam untuk mencabik-cabik organ mereka dalam upaya mengeluarkan racun. Namun, ular asap merayap keluar dari luka menganga itu, melilitnya secara perlahan. Raja Iblis runtuh satu persatu, membusuk menjadi lumpur. Ribuan ular asap menyatu dengan racun. Pasukan yang terdiri dari beberapa juta iblis telah dimusnahkan sepenuhnya. Hanya komandan mereka yang tersisa. Kaisar Iblis menahannya dengan sekuat tenaga. Getaran di tangannya menjadi semakin kuat. Tidak, salah. Hal itu membuat jantung pedang pantang menyerah berdegup semakin kencang. Rasa pahit memenuhi mulutnya, rasa takut. Mata ular itu menyala, bersinar dengan cahaya kemasan seperti mata seekor naga. Ia membuka mulutnya yang seperti jurang dan menghisap dalam-dalam. Racun pun mengalir masuk. Ia terus-menerus memutar tubuhnya yang hancur, menghasilkan sisik-sisik yang padat. Setiap sisik memiliki warna yang berbeda, dan sisik-sisik tersebut terus berubah, memantulkan racun yang berbintik-bintik. Sepasang tanduk tajam menjulur dari kepala ular itu, dengan cepat mengembang dan bercabang seperti tanduk rusa. Surai yang menyerupai api itu memanjang dari punggung hingga ke ekornya. 4 cakar tajam menjulur dari tubuh ular itu, menopang tubuhnya yang besar. Ia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Aura kekerasan menyebar hingga ribuan kilometer, penuh amarah dan kengganan. Raja Iblis. Pedang pantang menyerah nyaris terlepas dari tangannya. Kaisar Iblis menemukan wajah seorang wanita muncul di atas kepala naga itu. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan tersenyum misterius. Naga iblis itu terbang ke udara. Dia melaju dengan pedangnya tanpa keraguan sedikit pun, meskipun dia berada di wilayah iblis. Raja Iblis dapat dianggap sebagai tokoh penting. Tetapi bagaimana seseorang dari 9 negara bisa memiliki basis kultivasi seperti itu? Meskipun benih iblis dapat meningkatkan kultivasi seseorang, benih itu tidak dapat memungkinkan seseorang untuk melompati 2 alam utama sekaligus. Selain itu, pasti akan ada kesengsaraan surgawi selama proses ini, kecuali kekuatan orang tersebut sudah mencapai kesengsaraan surgawi kelima. Naga, Kaisar Manusia, 9 wilayah, mungkinkah? Melihat ke belakang, di bawah sinar matahari hitam, dunia tampak kosong, dan tenda-tenda tentara naik turun terus-menerus. Keheningan yang mematikan. Rawa daging dan darah itu telah menguap seluruhnya, dimangsa oleh naga raksasa itu. Pada saat ini, bahkan naga berwarna-warni itu telah menghilang. Baru saja, semuanya seperti mimpi buruk. Sikong, sembunyikan pedangmu. Tiba-tiba terdengar suara di depannya. Terkejut, dia perlahan menoleh, hanya untuk melihat cahaya warna-warni di kehampaan itu surut, menampakkan seorang pria tampan dengan penampilan bermartabat. Dia memiliki perawakan ramping dan anggota tubuh yang panjang. Ada permata berbentuk berlian yang tertanam di dahinya. 7 warna beredar di dalamnya, menambah sedikit misteri pada penampilannya. Saat ini dia sedang menatapnya dengan dingin. Kamu adalah naga mimpi buruk. Kunpeng berputar di atas 9 provinsi berulang kali, menatap tanah dengan mata elangnya yang setajam pedang. Sekalipun dia anggun, hatinya terasa sangat berat saat ini. Asap mengepul ke langit dari sekitar 9 provinsi. Itu adalah ki iblis yang terus-menerus keluar dari gua-gua iblis. Aura jahat itu mencemari jutaan tanah. Jutaan kehidupan telah disetankan. Kalau gua-gua iblis ini tidak ditutup, cepat atau lambat dunia ini akan menjadi wilayah kekuasaan iblis, sekalipun kaum iblis tidak menyerbu. Tetapi, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ancaman sesungguhnya. Menatap batas antara provinsi hijau dan provinsi kabut, mulut hantu kelaparan telah berubah menjadi jurang yang membentang lebih dari 1000 kilometer, dan terus-menerus terkoyak. Segala sesuatu di sekitarnya runtuh. Wilayah iblis sangat mengerikan, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melahap dunia. Selama semua gua iblis ditekan, akan ada hari ketika semua bekas luka akan disembuhkan dan tanah yang terkontaminasi akan dimurnikan. Mustahil untuk menyegel mulut hantu kelaparan yang begitu besar. Hukum kematian telah mulai mendistorsi dunia ini, melahapnya lebih cepat dan lebih cepat. Kehancuran dunia 9 provinsi hanyalah masalah waktu. Dia mendesah dan mengepakkan sayapnya, terbang ribuan kilometer jauhnya dan mendarat di kota putih bersih di lautan awan yang bergelombang. Sepasang mata terbuka pelan, warnanya merah menyala seperti api, megah dan cemerlang. Li Qingshan mendapati dirinya terbaring di permukaan air. Cahaya putih susu beriak di sekelilingnya dan sayap putih melilitnya. Wajah-wajah tampan itu bercampur dengan rasa hormat dan takut. Ketika dia melirik ke arah mereka, mereka semua mengalihkan pandangan, takut untuk menatap matanya. Dia bergumam, saya benar-benar merasa seperti telah naik ke surga.
Orang-orang berbulu itu saling memandang. Mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ayahanda, kau sudah bangun. Li Fengyuan berjalan mendekat dengan perasaan terkejut sekaligus gembira. Di mana ini? Li Qingshan menguap. Ia merasa lega karena kelelahan. Ini adalah tanah suci bagi manusia berbulu. Entah sudah berapa tahun kolam cairan roh kudus ini terkumpul. Hanya untuk penyembuhan saja, kau sudah menghabiskan setengahnya. Hah, banyak sekali yang harus dibuat agar mereka setuju. Kalau saja itu bukan air mandi, aku pasti sudah meminum sisa setengah kolam itu. Mendengar kata-kata, air mandi, ekspresi orang-orang berbulu itu berubah menjadi jelek. Namun, mereka keberatan dengan Li Fengyuan yang membawa kota di antara awan untuk berpartisipasi dalam perang. Mereka takut Li Qingshan akan membalas dendam dengan mereka nanti, jadi mereka tidak peduli lagi dengan tanah suci itu. Hari itu, Li Fengyuan, raja memasak daging, ingin membantu ayah pertama. Akan tetapi, setelah menyaksikan sendiri tingkat peperangan itu, ia menyadari bahwa ia hanyalah anggota sementara dari 4 raja surgawi. Ia tidak hanya tidak dapat memberikan banyak bantuan, tetapi ia mungkin juga membutuhkan perlindungan Li Qingshan. Jika ia secara tidak sengaja ditangkap sebagai sandera, ia akan lebih menjadi penghalang daripada bantuan. Oleh karena itu, ia dengan bijaksana memilih untuk menonton dari jauh. Ketika tiba saatnya pertempuran yang menentukan di Gunung Kepala Naga, orang luar tidak diizinkan ikut campur. Akhirnya, ayah pertama memperoleh kemenangan terakhir. Dia hanya bisa terus melakukan pekerjaan logistiknya dan menyembuhkan luka-luka Li Qingshan dengan api Phoenix. Efeknya sangat jelas. Jika kita akan minum, kita akan minum. Aku sudah siap. Saya berharap ayah pertama dapat mengalahkan Hui Long dan menyatukan 9 provinsi. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, kita harus mencari beberapa anak ayam bersayap cantik untuk minum bersama kita. Ekspresi semua manusia bersayap menjadi gelap, tetapi mereka diam-diam menghela napas lega. Baiklah. Seorang manusia bersayap perempuan mencuri pandang dan berpikir, tidaklah memalukan untuk minum bersamanya. Aku akan mengorbankan diriku demi ras manusia bersayap. Dengan suara keras, pintu terbuka. Gu Yanying masuk dan berkata sambil tersenyum, hanya saja bagaimana mungkin anak ayam ras manusia bersayap layak untuk Paman Li. Menurut pendapatku, 7 ras manusia asing yang hebat masing-masing harus mengirim beberapa anak ayam dan mengadakan perjamuan di Gunung Kepala Naga selama 3 hari 3 malam. Li Qingshan tersenyum dan berkata, ide yang bagus. Kalau sudah waktunya, aku akan meminta Yanying untuk menampilkan tarian untukku. Memukul. Sebelum dia selesai berbicara, dia mendapat pukulan di kepala. Gu Yanying duduk di tepi kolam renang dan melambaikan kipas lipatnya dengan ringan. Dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu puas dengan lagu ini? Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Baiklah, kita bicarakan tentang perayaannya nanti. Biar aku yang mengurusi masalah alam hantu kelaparan dulu, begitu juga dengan sarang-sarang iblis itu. Gu Yanying terkejut. Kamu masih ingat, Li Qingshan menguap dan meregangkan tubuhnya. Saya selalu ingin menyelamatkan dunia. Sayangnya, sudah terlambat. Gu Yanying menghela napas pelan, tetapi ekspresinya berubah tegas lagi. Tidak ada waktu untuk merayakan. Kita harus meninggalkan 9 provinsi secepat mungkin. Chapter 1344. Li Qingshan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa? Gu Yanying menceritakan semua yang telah dilihat dan didengarnya, yang membuat kerutan di dahinya semakin dalam. Orang-orang berbulu yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Jika sarangnya hancur, tidak akan ada telur yang tersisa. Jika dunia 9 provinsi hancur, mereka hanya bisa pergi ke alam hantu kelaparan atau alam iblis. Salah satu dari keduanya akan menjadi pilihan yang lebih buruk daripada kematian bagi mereka. Dan makhluk hidup itu bahkan tidak punya pilihan seperti itu. Li Qingshan merenung cukup lama lalu bertanya, apakah ini salahku? Gu Yanying menggelengkan kepalanya, jalannya ada, hati harus pergi, tidak ada pilihan lain. Li Qingshan tersenyum dan berkata, ini bukan karaktermu. Kenapa? Kamu takut mempermalukanku. Walaupun ada ribuan alasan, aku tidak bisa lepas dari kesalahan. Sungguh tidak mudah menjadi pahlawan. Sebelum aku pergi, izinkan aku melakukan yang terbaik. Dengan suara cipratan, ia melompat keluar dari kolam, dan cairan spiritual berwarna putih susu mengalir ke bawah tubuhnya yang berwarna perunggu. Ia telanjang, dan ia berjalan keluar pintu seperti patung. Tidak ada kesalahan. Li Fengyuan memberinya pakaian yang telah disiapkannya. Li Qingshan menyingkirkan pakaian merah itu dan mengenakannya. Dia mengencangkan ikat pinggang dan bertanya, di mana Little N? Dia tampaknya sedang menggali tulang-tulang. Kuil roda besar Leisu. Sebuah tangan putih membelai roda doa, dan suara mendengung melewati koridor gelap. Saat berbelok di sudut, matahari terbenam mewarnai istana yang dibangun di atas gunung dengan warna merah. Suasananya tenang dan megah, dan suara nyanyian terdengar dari jauh. Sesampainya di pintu masuk utama aula, kakinya yang putih dan telanjang melangkah melewati ambang pintu yang tinggi. Ribuan biksu duduk dengan rapi di aula yang luas itu. Suara nyanyian terus-menerus terdengar, tetapi tiba-tiba menjadi tenang. Biksu tua beralis panjang yang duduk di panggung tinggi berkata dengan suara yang dalam, Amitabha, lautan kepahitan tidak terbatas, bertobatlah dan kamu akan diselamatkan. Suaranya mengguncang rumah. Suaranya memekakkan telinga, bagaikan guntur. Ribuan biksu berkata bersama, lautan kepahitan tidak ada batasnya, bertobatlah dan kamu akan diselamatkan. Banyak pasang mata tertarik pada sosok seperti hantu putih itu, dan suara mereka tidak sekuat dan setegas suara biksu tua itu. Dia tampaknya tidak mendengarnya, dan berjalan melewati para pendeta menuju ke panggung tinggi. Biksu tua beralis panjang itu menegakkan punggungnya. Tubuhnya yang keriput tiba-tiba membengkak dan mengencangkan kasaya merah tua. Ada 3 biksu di kiri dan kanannya, mereka semua tampak marah.
7 Raja Biksu Agung dari kuil roda besar siap menyerang. Aura mereka bagaikan penjara atau lautan, menyerbu ke arahnya. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Selangkah demi selangkah, dia berjalan ke depan panggung tinggi. Pertarungan akan segera dimulai, tetapi dia berjalan di sekitar sisi panggung. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melihat ke arah biksu tua beralis panjang itu. Kecuali dia, semua biksu menatap biksu tua itu. Urat-urat di dahi biksu tua itu menonjol keluar. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, seperti Vajra yang melotot ke arah mereka. Dia akan melindungi mereka dan menaklukkan iblis itu. Saat dia melewatinya, tiba-tiba dia mengempis dan duduk kembali di peron. Dia datang ke belakang aula dan memotong pintu batu dengan pedangnya, memasuki istana bawah tanah yang dalam. Di aula kekuatan besar, seorang Raja Biksu berkata, Kepala Biara. Musuh Buddha telah menyerbu istana relik, cepat aktifkan formasi rotasi. Bagaimana bisa kalian menghujat peninggalan jasad para pendahulu kita? Biksu tua beralis panjang itu membalas, memangnya kenapa kalau kita mengaktifkan formasi? Sesaat, kerumunan di aula itu menjadi riuh. Kami akan melawan musuh Buddha. Kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama kuil Bikwel. Beritahu dia bahwa kuil Bikwel bukanlah tempat di mana dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Biksu tua beralis panjang itu berkata lagi, kita bisa melawannya, tapi bagaimana kalau Li Qingshan datang? Semua biksu terdiam. Kebanyakan dari mereka belum melihat Li Qingshan dengan mata kepala mereka sendiri, jadi mereka tidak tahu banyak tentang sebab dan akibat pertempuran di Gunung Dragon Head. Namun, berakhirnya kuil Lingguo sudah diketahui semua orang, dan mengejutkan semua umat Buddha di dunia. Ia menjulang dari gunung dan melintasi ribuan mil. Benda itu dilempar di depan gunung kepala naga. Kekuatan seperti itu tak terbayangkan, membuat orang kehilangan keberanian untuk melawannya. Biksu tua beralis panjang itu menangkupkan kedua telapak tangannya dan memejamkan mata, kita serahkan saja pada takdir. Dia sudah sampai di kedalaman istana bawah tanah, tepat di bawah aula kekuatan besar. Perut gunung itu dilubangi, dan sebuah bangunan 9 lantai dibangun. Mayat-mayat kering tergeletak di sana, dan itu adalah relik tubuh jasmani yang ditinggalkan oleh para biksu terkemuka sebelumnya. Karena mereka memuja Raja Suci Cakravarti, jika mereka tidak mempunyai harapan untuk naik, mereka akan bereinkarnasi dengan sedikit roh mereka yang sebenarnya, jadi mereka menyimpan banyak relik tubuh jasmani. Dia menjabat tangannya, dan jubah 3 pemakaman melayang, melilit mayat yang sudah kering. Dia membacakan 3 kitab suci penguburan, dan baris-baris kitab suci yang menghujat mengalir di jubah 3 penguburan. Mata mayat yang sudah kering itu berkedip, dan kulitnya berubah dari kuning menjadi putih. Pipinya yang cekung berangsur-angsur menjadi kemerahan, dan tidak tampak berbeda dari orang yang masih hidup. Mayat itu berdiri dan berlutut di depannya, menyatukan kedua telapak tangannya, guru yang terhormat. Jubah pemakaman 3, mayat hidup, daging dan tulang, reinkarnasi orang mati, dan mengubah orang ke jalan tulang. Dalam sekejap, mayat-mayat kering itu berdiri satu demi satu. Ada laki-laki dan perempuan di antara mereka, dan terlepas dari usia dan penampilan mereka saat meninggal, mereka semua kembali ke penampilan terbaik mereka. Mereka semua tampak muda dan penuh vitalitas, dan mata mereka bersinar terang. Mereka berbeda dari iblis kerangka yang dibentuk oleh manik-manik doa tengkorak, dan raja hantu kerangka di spanduk laut darah. Mereka semua memiliki kekuatan dan kebijaksanaan dari kehidupan mereka sebelumnya, tetapi mereka diubah olehnya dan menjadi muridnya. Mereka yang dapat menempatkan relik tubuh jasmani di sini adalah semua biksu terkemuka dari kuil roda besar. Dapat dikatakan bahwa jika dia keluar sekarang, dia dapat membangun tanah suci agama Buddha yang bukan milik kuil Lingguo. Seorang biksu melangkah maju, guru yang terhormat, kepala biara kuil roda besar saat ini awalnya adalah murid saya. Saya bersedia untuk pergi dan berdiskusi tentang Dharma dengannya, sehingga ia dapat memutus siklus reinkarnasi dan pindah ke sekte. Bagaimana kalau dia tidak patuh? Maka kita hanya bisa menganugerahkan nirwana kepadanya, dan kemudian memohon kepada guru yang terhormat untuk mengubahnya. Para biksu terkemuka berjalan keluar dari istana bawah tanah, dan tidak lama kemudian, kuil roda besar diubah. Li Qingshan mengangkat alisnya sedikit. Terkadang, dia benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan anak ini, dan itu membuatnya menghela nafas. Sien kecil yang ragu dan meminta bimbingannya di jalan tulang telah pergi selamanya. Bagaimana dengan Little Ming? Gu Yanying berkata, dia mencoba mengendalikan tanaman merambat panjat langit di Gunung Kepala Naga, dan membiarkannya berkomunikasi dengan jalan Asura. Li Qingshan mengangguk, yang kurang hanyalah sumber dayanya. Jika dia berhasil, aku khawatir dia akan segera dapat melewati kesengsaraan surgawi keempat. Kita juga dapat mengikuti tanaman merambat langit ini dan pergi ke jalan Asura jika kita mau, jalan binatang iblis jika kita mau, dan jika kita mau. Suaranya perlahan melambat, dan sebuah ide muncul di benaknya, tetapi tidak menentu, samar, dan sulit dipahami. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir keras. Tiba-tiba dia mendapat ide, tunggu, aku punya ide bagus. Jika kita berhasil, kita tidak hanya dapat menyelamatkan dunia, tetapi juga akan sangat bermanfaat bagi kita. Kita dapat melakukan apa yang ingin dilakukan Chuo Long tetapi gagal. Mata Gu Yanying berbinar, maksudmu? Ayo pergi, kita bicarakan di Gunung Kepala Naga. Kunpeng terangkat bersama angin, dan Gu Yanying berkata pada Li Qingshan di punggungnya, bukankah lukamu sudah sembuh semua? Mengapa kamu tidak terbang di atas dirimu sendiri? Situasinya sangat mendesak, bukankah kamu cepat? Seperti kata pepatah, orang yang cakap melakukan lebih banyak pekerjaan. Juga, mohon bersikap sopan kepada pahlawan yang akan menyelamatkan dunia. Li Qingshan merentangkan kakinya, dan berdiri di punggung Kunpeng seperti duri. Tahukah kamu bahwa terkadang kamu bisa sangat menyebalkan? Kita sudah sampai di Gunung Kepala Naga, cepatlah turun.
Gu Yanying memutar matanya, dan Kunpeng mengitari tanaman merambat panjat langit yang menghubungkan langit dan bumi, dan perlahan mendarat di Gunung Kepala Naga. Chapter 1345. Tanaman merambat pemanjat langit tiba-tiba menembus kehampaan dan menusuk Kunpeng. Gu Yanying menghindari serangan itu dengan elegan, tetapi lebih banyak lagi tanaman merambat pemanjat langit yang menembus kehampaan, memaksanya untuk menarik kembali sayapnya dan mendarat di depan Gunung Kepala Naga. Luo Hou Xiaoming berdiri di atas batu terjal di kaki gunung. Li Qingshan melompat turun dan mendarat di sebuah batu tak jauh dari sana. Meski tahu bahwa ia belum menyelesaikannya, ia tak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana? Luo Hou Xiaoming mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak. Hei, kamu kan dewa, gimana bisa kamu bilang tidak? Luo Hou Xiaoming membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya. Aku adalah dewa perang, bukan tukang kebun. Tanaman merambat langit ini bahkan belum berusia 1000 tahun. Ia tumbuh sebesar ini hanya karena antusiasme yang berlebihan. Ia sama sekali belum membentuk kesadaran spiritual, apalagi menjadi monster spiritual. Dengan budidaya kami, mudah untuk menghancurkannya, tetapi hampir mustahil untuk mengendalikannya. Li Qingshan tahu bahwa monster spiritual tanaman terkenal karena umurnya yang panjang, tetapi pertumbuhannya juga sangat lambat. Semakin eksotis suatu tanaman, semakin sulit untuk menjadi monster spiritual. Seringkali dibutuhkan waktu lama untuk membentuk kesadaran spiritual, tetapi itu hanya pada tingkat binatang buas. Setelah waktu yang lama, ia akan memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia normal. Kalau tidak, dengan begitu banyak tumbuhan spiritual berusia ribuan tahun dan pepohonan yang menjulang tinggi di dunia, jika semudah itu menjadi monster spiritual, dunia akan penuh dengan roh tumbuhan. Faktanya, di antara 72 Raja Daemon, hanya ada beberapa roh tumbuhan. Jika tanaman merambat pendaki langit ini suatu hari bisa menjadi monster spiritual, ia bahkan tidak akan dianggap sebagai anak kecil sekarang. Ia hampir berada dalam tahap embrio, masih dalam keadaan kacau. Ia bertindak berdasarkan naluri, tidak dapat berkomunikasi, dan tidak akan terancam atau tergoda. Li Qingshan sedikit enggan. Lalu bagaimana Qian Rongzi bisa mengendalikan tanaman merambat langit ini? Itu harus dilakukan saat tanaman merambat langit ini masih sangat muda, menyuntikkan kesadarannya sendiri untuk mengendalikannya. Kalau tidak, menurut Anda mengapa Chuolong meninggalkan bahaya tersembunyi yang begitu besar? Tidak peduli seberapa besar dia mempercayai sesama muridnya, dia mungkin juga mengendalikan tanaman merambat langit ini sendiri. Qian Rongzi mungkin telah memperhitungkan ini. Sampai batas tertentu, kekalahan Sulong banyak berkaitan dengan karakteristik tanaman merambat langit ini. Li Qingshan mendongak ke arah tanaman merambat langit di Gunung Kepala Naga. Dia tidak berbicara lama, dan ekspresinya sangat kecewa. Dia sepenuh hati ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Namun bila ia tidak dapat mengendalikan Heaven Climbing Fin, maka semuanya akan berakhir. Apakah aku benar-benar tidak diciptakan untuk menjadi pahlawan? Gu Yanying sudah terbiasa melihatnya bertarung sampai mati. Tidak peduli betapa tertekannya dia atau betapa berbahayanya situasi itu, dia tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu. Entah mengapa, dia tidak bisa menahan rasa kasihan padanya, jadi dia menasihati, Qingshan, lupakan saja. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam. Xiaoming, bolehkah aku bertanya sesuatu? Berbicara, Li Qingshan menyeringai, tetapi dia menyadari bahwa senyumnya agak dipaksakan. Dia menghela napas dan berkata dengan serius, ketika kamu menyadari apa yang telah kamu lakukan, kamu akan tahu bahwa kamu telah melakukan kesalahan. Bagaimana perasaanmu? Petik 2. Ia menembak jatuh bintang-bintang, menghancurkan dunia, dan membantai semua makhluk hidup. Sungguh ungkapan yang agung dan luar biasa. Saat pertama kali mendengarnya, hatinya dipenuhi rasa iri, dan ia ingin memiliki kekuatan yang luar biasa besar seperti ini. Selain itu, dia tidak merasakan banyak hal lainnya. Tetapi pada saat ini, ketika dihadapkan pada situasi ini, sekalipun dia bukan pelaku langsung, dia tetap merasa sangat berat. Dia ingat bahwa dia baru saja kembali ke 9 negara bagian. Little N membantai miliaran makhluk hidup di beberapa negara bagian, yang sangat mengejutkannya. Namun, bagaimana mungkin dia bisa menyalahkannya? Dia berkata bahwa dia harus menanggung dosa ini, tetapi itu hanya kata-kata kosong. Sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mengerti beratnya dosa ini. Perasaan ini benar-benar berbeda. Luo Hou Xiaoming memejamkan matanya, wajahnya dingin. Aku tidak ingin menjawab. Kamu benar-benar pria yang luar biasa. Li Qingshan memujinya dengan tulus. Ia teringat saat pertama kali melihatnya, dan bagaimana ia tampak seperti telah kehilangan semangat juangnya. Ia benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Dia merasa bahwa jiwanya bahkan tidak sebanding dengan asura biasa, dan bahkan lebih buruk dari jiwanya sendiri. Namun sekarang, dia mengerti betapa kuatnya dia. Karena sebenarnya sangat mudah untuk menghilangkan rasa bersalah ini. Ia hanya perlu berteriak, dunia ini tidak berperasaan, dan memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing, dan memperlakukan semua makhluk hidup seperti semut. Banyak praktisi yang melakukan ini, dan ia pun dapat melakukan hal yang sama. Seperti kata pepatah, bukan saya yang salah, tetapi dunia. Dia juga bisa menyalahkan ibunya, atau bahkan semua makhluk hidup. Siapa yang memintamu menjadi begitu lemah? Dunia ini adalah hukum rimba. Baik di kehidupan sebelumnya maupun saat ini, Li Qingshan telah mendengar terlalu banyak pendapat seperti itu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia memilih untuk menanggung dosa, dan menjadi tertekan hari demi hari hingga dia meninggal. Sekalipun ia terlahir kembali dalam api karma, dan tidak lagi menderita akibat karma buruknya, beban itu tidak akan hilang. Kenapa mengganggu? Luo Hou Xiaoming membuka mata kirinya dan meliriknya. Bukankah kamu juga sama?
Ya saya juga, karena mereka tidak mau memutarbalikkan hati, memutarbalikkan yang benar dan yang salah, dan tidak mau menghindar dari tanggung jawab, mereka hanya bisa menanggungnya sendiri. Ini adalah harga diri mereka. Dua orang yang memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing tidak bisa bersama terlalu lama. Gu Yanying bertepuk tangan. Baiklah, mari kita berhenti saling menyanjung. Anak-anak, kapan kita berangkat? King Shan, kau boleh membiarkan si gendut kecil biru tua membawa pergi teman-teman wanitamu dari Laut Selatan dari dunia ini, tapi kami tidak bisa membantu yang lain. Biar aku coba lagi. Li Qingshan melompat dan tiba di gunung kepala naga. Tanaman merambat langit yang rapat menjeratnya, tetapi tanaman itu hancur oleh kekuatan getaran hitam pekat begitu menyentuh tubuhnya. Ia tiba di depan Sky Climbing Finesse. Tanaman merambat itu seperti dinding biru tua, dan ia menerobos dinding itu dan melangkah masuk. Tanaman merambat itu berlubang, dan jalan berkelok-kelok mengarah ke langit, lalu menghilang ke dalam kehampaan. Li Qingshan duduk bersila, pikirannya tenang seperti air yang tenang. Pertama-tama ia menggunakan kura-kura roh untuk membuat prediksi, lalu menggunakan berbagai teknik. Setelah sekian lama, pikiran Li Qingshan berangsur-angsur menjadi kacau. Semua tekniknya telah gagal, dan dia tertawa meremehkan dirinya sendiri. Aku benar-benar seorang munafik. Ya, bahkan jika dia harus memilih 100 kali, dia tidak akan ragu sama sekali. Bahkan saat ini, dia tidak merasakan sedikit pun penyesalan. Demi mewujudkan keinginannya, dia akan melakukannya bahkan jika dia harus membantai semua orang dengan tangannya sendiri. Inilah sifat keras kepala siluman lembu, kekerasan siluman harimau, dan keras kepala siluman kera. Namun, jika dipikir-pikir kembali, saat pertama kali memulai jalan ini, ia ingin menjadi Niu Juxia. Pada akhirnya, dosa yang telah ia perbuat ribuan kali lebih banyak daripada para bandit di benteng Blackwing. Hidup ini sungguh penuh dengan ironi. Jika dia ingin menjadi Raja Pahlawan, mungkin dia hanya bisa mencapainya di tempat seperti dunia kecil dengan kekuatan absolut. Tidak, bahkan di dunia yang kecil ini, banyak sekali orang tak bersalah yang mati karena dia. Emosinya memuncak, dan rambut merahnya berangsur-angsur memudar. Api di mata merahnya padam, dan wajah tampannya kembali seperti semula. Alisnya berkerut rapat, dan dia tidak bisa tersenyum atau melepaskannya. Raja Daemon yang tak tertandingi ini yang mendominasi dunia bagaikan manusia biasa yang telah melakukan kesalahan. Dia menunjukkan ekspresi bersalah dan bergumam, maafkan aku. Pada saat itu, jantungnya berdebar kencang, dan bayangan tertentu tiba-tiba muncul di kedalaman kesadarannya. Chapter 1346. Kepala naga, tanduk rusa, mata singa, punggung harimau, pinggang beruang, sisik ular, kuku kuda, dan ekor babi. Seekor binatang suci yang agung dan bermartabat melangkah di udara, perlahan-lahan berjalan dari kegelapan. Langkah kakinya tenang dan mantap, tanpa sedikit pun tanda-tanda kedengkian atau kedengkian. Matanya yang hijau muda bertemu dengan mata Li Qingshan. Matanya dipenuhi dengan kekuatan hidup yang luar biasa, seperti angin musim semi di bulan Maret. Itu menyegarkan. Ia menundukkan kepalanya dan menjilati wajah Li Qingshan. Alis Li Qingshan yang berkerut mengendur. Ia bergumam, ini adalah transformasi baru dari 9 transformasi iblis dan ilahi. Hal itu memberinya perasaan yang sama sekali berbeda dari transformasi lainnya. Ketiga transformasi itu tidak perlu dikatakan lagi, tetapi sangat berbeda dari 2 transformasi ilahi. Ia mulia, namun tidak memiliki kebanggaan seperti burung phoenix. Ia cerdas, tetapi tidak memiliki sifat dingin yang mendalam seperti kura-kura roh. Bahkan makhluk terlemah yang berdiri di depannya tidak akan merasa terancam sama sekali. Hatinya akan dipenuhi kedamaian dan keharmonisan, dan ia tidak dapat menahan keinginan untuk semakin dekat dengannya. Pesona aneh ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Pesona ini membuatnya merasakan detak jantungnya, aliran darahnya, kehangatan kulitnya, rasa mulutnya. Sensasi yang rumit dan terperinci ini menyatu untuk membentuk perasaan yang dikenal sebagai hidup. Tidak ada yang lebih berharga daripada kehidupan. Bahkan sesuatu yang tidak penting seperti semut pun memiliki naluri untuk bertahan hidup. Itu adalah sumber motivasi yang melampaui apapun yang terukir dalam jiwa semua makhluk hidup. Sekalipun orang itu sekuat seorang kultivator, yang mereka kejar tak lain hanyalah kata, umur panjang, dan mereka tidak ada bedanya dengan semut. Jika dia dapat menempatkan dirinya pada posisi mereka, dia pasti akan mampu memahami makna kehidupan dan mengasihani kesulitan hidup. Daripada menjadi seorang munafik, lebih baik aku menjadi orang yang ambisius yang lebih suka mengkhianati dunia daripada dunia mengkhianatiku. Dengan begitu, aku bisa menjalani hidup yang sederhana dan menyenangkan. Sayang sekali aku bukan orang yang ambisius. Meskipun aku telah melakukan begitu banyak kejahatan, aku masih ingin menjadi Raja Ksatria yang menegakkan keadilan. Li Qingshan menghela napas dan memejamkan mata. Sebuah mantra perlahan muncul di benaknya, Qilin mengasihani rakyat jelata. Legenda mengatakan bahwa Qilin berasal dari penciptaan dunia. Itu adalah penguasa semua binatang. Ia menghabiskan seluruh hidupnya berjalan di luar angkasa, tidak pernah menginjak tanah. Bukan karena ia bersikap pendiam atau takut terkontaminasi, melainkan karena ia tidak mau menyakiti sehelai rumput pun. Memiliki kekuatan besar tetapi tidak menyalahgunakannya, dan malah menjadi lebih berhati-hati, merupakan binatang yang sangat baik hati. Jika tidak ada Qilin di dunia, orang-orang akan meragukan kebenaran, kebaikan surga. Dia sangat yakin bahwa, langit dan bumi tidak punya hati dan memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing, adalah apa yang disebut Tao Surgawi. Ini adalah transformasi ilahi ketiga dari 9 transformasi iblis dan dewa, transformasi Qilin. Qilin mengangkat kepalanya dan berteriak. Ia dengan ganas melompat ke dadanya dan berubah menjadi strategi panjang umur Qilin. Setelah menyaksikan Li Qingshan memasuki tanaman merambat langit, Gu Yanying dan Luo Hou Xiaoming menunggu di kaki gunung.
Bahkan setelah matahari terbenam dan langit dipenuhi bintang, masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Mengapa dia belum keluar? Jangan bilang kau bersembunyi di dalam dan menangis. Sejak Gu Yanying menerima warisan Kun Peng, dia merasa tidak bisa diam lagi. Dia ingin segera terbang ke langit. Luo Hou Xiaoming melotot padanya dan mengabaikannya. Ditolak, Gu Yanying mengusap hidungnya, baiklah. Kalian berdua adalah burung yang sama, orang baik sepertiku tidak akan bisa memahami perasaanmu. Tidak, dia mungkin masih punya cara. Mata Luo Hou Xiaoming berkedip. Dia kemudian berkata kepada Gu Yanying dengan sungguh-sungguh, menerima warisan orang itu adalah keberuntunganmu, tapi jangan lupakan siapa dirimu. Jika hatimu terhapus, kamu tidak akan bisa pergi jauh. Gu Yanying berbicara dengan ekspresi serius, terima kasih atas pengingatnya, aku akan selalu mengingat kata-kata ini. Tiba-tiba dia teringat murid tertuanya. Jika dia menerima sarannya dan memilih jalan yang lebih nyaman, dia akan tetap menjadi seorang kultivator kecil di tahap Foundation Establishment sekarang, dan mungkin akan mati dalam pertempuran yang kacau. Sekalipun dia selamat, dia akan hanyut mengikuti arus dan tidak akan pernah mampu mengendalikan nasibnya sendiri. Matahari terbit dan bulan terbenam. Waktu berlalu dengan cepat. Mulut hantu lapar itu tercabik lebih cepat dan lebih cepat, melahap makhluk hidup. Luo Hou Xiaoming tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat ke arah puncak gunung. Pada suatu saat, Li Qingshan tiba di tepi tebing, mengangguk sedikit ke arah Luo Hou Xiaoming, dan memandang ke kejauhan, menghadap ke pegunungan. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya mencoba menjeratnya, tetapi kali ini, dia tidak menggunakan kekuatan getaran, dan membiarkan tanaman merambat itu menembus tubuhnya. Gu Yanying terkejut, apa yang dia coba lakukan? Luo Hou Xiaoming tersenyum, mungkin untuk menyelamatkan dunia. Dalam sekejap mata, Li Qingshan tenggelam oleh tanaman merambat itu, dan ribuan tanaman merambat itu melilitnya menjadi bola tanaman merambat, membungkusnya dengan erat di dalam. Bahkan dengan tingkat kultivasi Li Qingshan saat ini, dia tidak dapat menahan ekstraksi semacam ini. Vitalitasnya cepat terkuras, dan tubuhnya yang kokoh menyusut. Matanya tenang dan damai, bersinar dengan warna hijau samar saat dia diam-diam mengoperasikan strategi panjang umur kilin. Di dunia kecil dalam tubuhnya, rumput hijau lembut tiba-tiba tumbuh di tanah yang luas. Rumput itu sangat rapuh, tetapi mengubah seluruh dunia kecil itu dalam sekejap, seolah-olah boneka itu telah memperoleh kehidupan. Tanah, api, angin, air, dan ruang merupakan unsur-unsur dasar pembentuk dunia. Namun, jika tidak ada kehidupan, sekalipun di 6 alam reinkarnasi, 3.000 dunia, atau bahkan 9 surga, maka tidak ada artinya kehidupan. Karena banyaknya kehidupan yang ada maka mereka bagaikan gugusan bunga api yang menerangi malam yang panjang. Transformasi kilin yang baru lahir tidak hanya tidak memengaruhi keseimbangan dunia kecil, tetapi juga terintegrasi dengan sempurna di dalamnya, memberikan Li Qingshan kekuatan baru. Ia melambaikan tangan kanannya pelan, dan tanaman merambat itu pun berhamburan. Luo Hou Xiaoming sangat gembira, dia berhasil. Faktanya, dalam waktu sesingkat itu, Li Qingshan tidak mengolah strategi panjang umur kilin tahap pertama, tetapi dia memiliki jejak garis keturunan kilin, yang memungkinkannya berkomunikasi dengan semua makhluk hidup dan memberikan pengaruh pada mereka. Di masa lalu, tidak ada transformasi yang memiliki efek seperti itu. Ketika dia mengolah tahap pertama transformasi iblis sapi, itu hanya memperkuat fisiknya dan meningkatkan kekuatannya. Hakikat kekuatan ini bukanlah sekadar mengendalikan tanaman, melainkan kekuatan yang dekat dengan asal-muasalnya, dao makhluk hidup. Dia menggunakan kekuatan ini untuk berkomunikasi dengan tanaman merambat surga, dan dengan satu pikiran, ujung tanaman merambat surga itu ditarik menjauh dari alam manusia, dan melingkar di puncak gunung, tampak sangat jinak. Li Qingshan merasa beruntung. Jika dia kehilangan kebajikannya dan terobsesi dengan pembunuhan, dia hanya ingin menantang yang kuat dan mengabaikan makhluk hidup yang lebih lemah darinya, maka dia tidak akan pernah bisa memahami arti sebenarnya dari transformasi kilin. Sekarang, dia baru saja melihatnya sekilas, tetapi dia sudah terkejut dengan kekuatan magis transformasi kilin. Itu tidak lebih lemah dari transformasi apapun di masa lalu, dan dalam beberapa aspek, itu bahkan lebih kuat. Namun, transformasi kilin juga memiliki batasan uniknya sendiri, yaitu hanya bisa hidup, tidak membunuh. Transformasi ini tidak bisa memiliki niat jahat terhadap makhluk hidup yang dikomunikasikannya, dan tidak bisa digunakan untuk menghancurkan atau membunuh. Misalnya, jika dia ingin membunuh tanaman merambat surga atau menggunakannya untuk menghancurkan musuh-musuhnya, dia tidak akan berhasil. Dia masih harus perlahan-lahan menyelidiki berbagai misteri di baliknya, dan kini yang harus dia lakukan hanyalah menyelamatkan dunia. Binatang pemakan kekosongan berenang mendekat dari jauh, dan Li Qingshan memberi perintah. Lahaplah dunia, Deep Blue Fati. Chapter 1347. Di bawah langit berbintang yang luas, binatang pemakan langit biru tua melompat keluar dari laut seperti paus raksasa. Ia membuka mulutnya yang seperti jurang dan menelan seluruh gunung kepala naga, termasuk Li Qingshan dan tanaman merambat langit. Li Qingshan menginjak tanaman merambat pemanjat langit dan membuatnya merentang di kehampaan gelap, masuk semakin dalam ke tubuh binatang pemakan langit. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata dengan gembira, selesai. Di bintang yang berjarak miliaran mil jauhnya, Dewa Dunia, avatar cermin Li Qingshan dengan jelas melihat tanaman merambat langit menembus kehampaan dan masuk ke dunia ini. Semuanya sesuai dengan yang diharapkannya. Rencananya sebenarnya sangat sederhana, yaitu menggunakan tanaman merambat pemanjat langit untuk menghubungkan dunia 9 provinsi dan dunia kecil, membuka jalur kehidupan. Ia tidak yakin hal itu akan berhasil, sebab tanaman merambat pemanjat langit dapat menghubungkan dunia 9 provinsi dengan alam manusia, sebab 6 jalan reinkarnasi dan 3.000 dunia mempunyai hubungan yang alamiah.
Di dalam kehampaan yang luas, kedua bintang itu terpisah oleh jarak jutaan mil, jadi sekuat apapun tanaman merambat langit, ia tidak akan mampu menghubungkan keduanya. Alasan mengapa hal itu berhasil adalah karena si gendut biru tua. Dalam arti tertentu, itu adalah tiruan dari dunia kecil, dan hubungan antara keduanya bahkan lebih dekat daripada 3.000 dunia dan 6 jalan reinkarnasi. Lagi pula, dalam keadaan normal, keduanya masih terpisah satu sama lain. Segala sesuatu yang dimakan si gendut biru tua akan disalurkan ke dunia kecil melalui organ khusus di tubuhnya. Itu sebenarnya masih tubuh utuh, hanya saja tidak seperti makhluk hidup normal. Namun, transmisi semacam ini harus melalui proses pencernaan. Bahkan Dewa Dunia, Li Qingshan, bahkan tidak dapat berpikir untuk mengirim dirinya kembali, apalagi makhluk hidup lainnya. Begitu mereka memasuki mulutnya, hanya kematian yang menunggu mereka. Bahkan seorang kultivator hebat pun tidak dapat menahan pencernaan seperti ini. Sekarang, Li Qingshan menanamkan tanaman merambat pemanjat langit jauh ke dalam organ yang digunakan oleh si gendut biru tua untuk transmisi dan berhasil menghubungkan mereka. Dia akhirnya bisa melepaskan semua kekhawatirannya dan membiarkan si gendut biru tua melahap dunia 9 provinsi. Ini juga satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia. Li Qingshan terbang keluar dari tubuh si gendut biru tua dengan semangat tinggi. Dia sama sekali tidak tampak kecewa. Haha, aku benar-benar jenius. Jenius yang hebat. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Gu Yanying juga terpengaruh oleh suasana hatinya dan merasa sangat senang. Dia memikirkan monyet besar di dunia kecil. Li Qingshan memerintahkan tanpa menahan diri, Yanying, pergi dan beritahu para kultivator yang telah melewati kesengsaraan surgawi ketiga dan seterusnya. Beritahu mereka untuk berkumpul di Laut Selatan. Setelah aku melahap 9 provinsi, aku akan mengirim mereka ke dunia lain. Kultivasi para kultivator hebat dan Raja Iblis terlalu tinggi untuk ditampung oleh dunia kecil saat ini. Namun, setelah Deep Blue Fatih menelan sebagian besar 9 prefektur, pasti bisa menahannya. Ekspresi aneh muncul di wajah Gu Yanying. Mengapa kata-katanya terdengar begitu menyeramkan? Namun, melihat bahwa dia sedang bersemangat, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung terbang ke langit. Luo Hou Xiaoming tersenyum dan berkata, bagaimana denganku? Li Qingshan berkata, pergilah ke Laut Selatan dan bantu aku menjaga tempat ini. Ada banyak konflik antara para kultivator hebat, Raja Iblis, dan Raja Mutan ini. Para kultivator hebat juga terbagi menjadi jalur lurus, jalur iblis, dan sekte yang berbeda. Hampir tidak ada Raja Iblis dari spesies yang sama, apalagi mutan. Jangan berpikir aku belum sampai di sana. Jadi mereka mulai berkelahi satu sama lain, dan sebagian besar dari mereka tewas. Niat baik saya pun sia-sia. Dia merenung dan berkata, ya, ketika kita sampai di dunia kecil, kita dapat menemukan cara untuk memisahkannya. Manusia adalah milik manusia. Daemon adalah milik Daemon. Jika mutan ingin menjadi dewa, biarkan saja. Luo Hou Xiaoming berkata, baiklah, aku akan membunuh siapapun yang bergerak. Li Qingshan menghela napas dan berkata, sekarang setelah aku mendengarmu berkata begitu, aku benar-benar tidak tega melakukannya. Sekarang aku adalah seekor kilin yang baik hati. Apakah kau pernah mendengar tentang kilin? Dia lalu terkekeh dan berkata, tapi itu ide bagus. Setelah Luo Hou Xiaoming pergi, Li Qingshan berteriak, tumbuh, tumbuh, tumbuh. Petik 2. Seperti tongkat tiup, si gendut biru tua membengkak hingga mencapai ketinggian 30.000 meter, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Awan putih melayang di bawahnya dan dapat dilihat dengan jelas dari jarak ribuan mil. Ia membuka mulutnya selebar mungkin seolah-olah tubuhnya akan terkoyak, melahap segalanya, bumi, magma, udara, sungai, dan bahkan seluruh ruang angkasa. Hal itu membuat Li Qingshan teringat pada sebuah game bernama Pac-Man dari kehidupan masa lalunya. Ia tak dapat menahan tawa keras-keras. Makan, makan, orang rakus selamatkan dunia. Deep Blue Little Fatih melahap semua yang ada dalam radius 500 km dari gunung kepala naga dalam sekali teguk. Bahkan magma di bawah tanah pun ikut tertelan bersih. Setelah itu, ia langsung menuju ke selatan dan tiba di perbatasan antara Provinsi Naga dan Provinsi Kabut, merampas makanan dari wilayah hantu kelaparan. Alam hantu lapar memang memiliki kemampuan untuk melahap dunia, tetapi tidak sesederhana dan sekejam binatang pemakan angkasa. Waktu berlalu dengan cepat. Hanya dalam waktu sebulan, si gendut biru tua telah melahap sebagian besar dari 9 provinsi, termasuk triliunan nyawa. Dengan hati yang baik hati, Li Qingshan mempraktikkan metode panjang umur kilin dan mendorong garis keturunan kilinnya hingga batas maksimal. Matanya memancarkan cahaya hijau saat ia memilih semua kehidupan di dunia. Bahkan lalat capung terkecil di dalam air pun dikirim ke dunia miniatur melalui tanaman merambat surga. Binatang pemakan ruang mengikuti keinginannya dan secara selektif mencerna apa yang mereka makan. Li Qingshan menemukan bahwa dunia miniatur sangat menyambut kehidupan ini. Bagi dunia miniatur, selama mereka berada di dalamnya, mereka adalah bagian dari dunia itu. Makhluk hidup tampak sebagai sumber daya yang sangat berharga. Kadangkala, mengirimkan sekelompok manusia bahkan lebih bermanfaat bagi keinginan dunia daripada menelan seluruh gunung. Jika menerima bantuan dari keinginan dunia dapat digambarkan sebagai anak takdir, maka Li Qingshan dapat digambarkan sebagai bapak takdir dari dunia miniatur saat ini. Ki spiritual dunia miniatur pada awalnya tipis dan sempit. Bahkan tidak dapat menampung para kultivator yang telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama. Sejak Li Qingshan menjadi dewa dunia, level dunia miniatur dapat dikatakan telah meningkat dengan kecepatan yang gila. Sekarang, dunia miniatur akan segera menembus ke kesengsaraan surgawi ketiga. Kecepatan ini bahkan lebih cepat daripada orang biasa yang menjadi kultivator agung. Dapat dikatakan bahwa dunia miniatur itu berutang budi padanya karena telah memberinya kesempatan hidup baru.
Kehendak dunia miniatur yang terus menguat itu praktis mencintai dan menghormatinya seolah-olah dia adalah ayahnya sendiri. Itu benar-benar seperti, lakukan apapun yang kau mau, lakukan apapun yang kau mau. Dia dapat mengendalikan avatar dunia miniatur, Deep Blue Little Fatty, seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Itu sangat halus. Makhluk besar yang memenuhi langit dan bumi ini bahkan lebih patuh daripada seekor anjing peliharaan. Dalam prosesnya, ia juga bertemu dengan banyak wajah yang dikenalnya. Di gurun sebelah timur prefektur merah, seorang pria ditelan ke dalam tubuh binatang pemakan angkasa bersama dengan tembok kota. Li Qingshan samar-samar merasa bahwa itu agak familiar. Wajah yang sakit muncul di benaknya, dan sebuah nama terucap dari mulutnya. Huang Binghu. Dirinya yang sekarang tidak lagi tampak sakit-sakitan, dan kulitnya jauh lebih baik. Hanya saja rambutnya memutih dan wajahnya penuh kerutan. Dia sudah sedikit menua. Dia benar-benar telah melewati kesengsaraan surgawi pertama dan menjadi seorang kultivator pendirian fondasi. Tidak diketahui pertemuan kebetulan macam apa yang telah dia alami. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan pertarungan hidup dan mati dengan para pemburu ginseng beberapa tahun yang lalu. Para pemburu dari desa Drown Range telah menghujani dengan anak panah, dan Huang Binghu telah berdiri tinggi di atas batu, tidak pernah luput dari sasarannya. Saat itu, nyawanya sudah dipertaruhkan, dan ia tidak peduli dengan apapun lagi. Namun kini, ia teringat dengan jelas hutan rimbun di sekelilingnya, sinar matahari yang terang di atas kepalanya, dan seekor banteng tua dengan tanduk patah yang menarik kereta, berderit saat melaju. Saudara Bull bahkan menggunakan tanduknya untuk menusuk seseorang hingga mati pada waktu itu. Orang itu pasti merasa sangat tidak beruntung karena benar-benar mati di bawah tanduk seekor banteng tua, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah suatu kehormatan. Ingatannya perlahan-lahan kembali padanya, dan ingatan itu bahkan lebih jelas daripada sebelumnya. Chapter 1348. Di bagian selatan pegunungan tanpa batas, seorang jenderal Daemon Tikus dan sarang Daemon Tikus ditelan oleh binatang pemakan kekosongan. Ia menjerit histeris. Saat ia berguling-guling di tanaman merambat, ia berteriak, "Ampuni aku, Raja Agung Bulan Utara." Li Qingshan tidak dapat menahan tawa. Jadi, Raja Tikus, inilah yang pernah mencoba membunuhnya. Ia menyebut dirinya, tikus pemakan kucing, tetapi, meong, Suanyu membuatnya takut dan lari terbirit-birit. Ia tidak menyangka Suanyu akan mengenalinya. Namun, dia tidak tahu bahwa, Raja Tikus, ini tidak bisa tidur nyenyak sejak dia mendengar tentang, Raja Setan Bulan Utara. Adapun Daemon Kucing yang pernah mengukir dua kata, Northmoon, di tanduk lembu miliknya, entah kemana ia lari. Namun, itu tidak masalah. Selama dia terus seperti ini, dia akhirnya akan melihatnya. Seorang lelaki tua berwajah gelap bernama Diao Fei membuat Li Qingshan teringat kembali saat-saat ketika ia menjadi penjaga Hawk Wolf di kota Jiaping. Gambaran yang paling jelas bukanlah bagaimana ia bertarung dengan atasannya, tetapi bagaimana pelacur bernama Furong merayunya dengan genit, membuatnya sangat jijik hingga ia meninjunya. Awalnya, dia ingin minum bersamanya, tetapi Diao Fei langsung pucat pasi begitu melihatnya. Pada akhirnya, dia membiarkan masalah itu tidak terselesaikan. Sayang sekali untuk semua alkohol berkualitas baik yang telah dia kumpulkan di dunia. Selain mencegah Deep Blue Little Fatty, mencerna, makhluk hidup, ia harus menyimpan alkohol untuk dirinya sendiri. Meskipun dia suka alkohol, dia bukan pemabuk. Dia tidak peduli jenis alkohol apa yang dia miliki. Dia menyimpan semuanya dalam labu logam, cukup untuk mengisi danau. Labu besi adalah harta karun misterius. Fungsi aslinya adalah untuk menyerap teknik musuh. Gu Yanying telah memperolehnya dari suatu tempat dan memberikannya kepadanya. Dia juga melaporkan situasi Laut Selatan kepadanya secara sepintas. Pertempuran besar, yang dikhawatirkannya tidak terjadi, jadi dia tidak bisa tidak memuji Dewa Rahu. Ming kecil telah tenang. Mereka benar-benar sesuai dengan nama mereka. Namun, untuk beberapa alasan, senyum Gu Yanying agak aneh. Minum sendirian rasanya tidak enak, minum sendirian tidak ada rasanya. Untungnya, ia segera bertemu dengan Hao Pingyang, seorang pahlawan mohisme yang pernah bertempur bersamanya. Ia sudah dekat dengan kesengsaraan surgawi kedua dan telah membangun kota mekanisme jauh di pegunungan. Hao Pingyang menanggapi ajakan Li Qingshan dengan antusias. Ia bercerita tentang petualangannya di Gua Zombie dan mengenang teman-teman seperjuangannya yang telah meninggal. Sambil mendesah, dia sudah mabuk berat. Li Qingshan melemparkannya ke mulut Deep Blue dan mengirimnya ke dunia lain. Saat dia tiba di kota Salt Mountain, gunung itu sudah menjadi gunung berapi yang aktif. Dia tidak pernah menyangka Yu Sukuang ada di sini, dan dia sendirian. Dia sudah tua, menjaga kuburan kosong di masa pensiunnya, sudah bersiap untuk dimakamkan di sini. Tuan Tua Yu dengan penuh emosi meminta Li Qingshan untuk memenuhi keinginannya. Dia tidak ingin pergi ke tempat lain. Li Qingshan memikirkannya dengan seksama. Ia memerintahkan Deep Blue Little Fatty untuk menelannya utuh dan melemparkannya ke Sky Climbing Fin. Niu Juxia, tidak semudah itu untuk dihadapi. Meskipun Qingzu hancur dan telah mengalami banyak bencana, sulit untuk meninggalkan kampung halaman. Masih banyak wajah yang dikenal Li Qingshan, kebanyakan dari mereka adalah kenalan lama dari 100 aliran pemikiran. Tanpa disadari, wajah-wajah yang familiar itu muncul satu persatu. Sebagian besar dari mereka sudah tua. Ini adalah jalan kultivasi. Tidak semua orang dapat meneruskan jalur kultivasi ini. Tiba-tiba, Li Qingshan menyadari bahwa dirinya masih sangat muda. Dia begitu muda sehingga dia tampak seperti baru saja meninggalkan desa pegunungan dan memasuki dunia persilatan dengan ambisi yang besar. Namun kini, Jianghu sudah jauh. Provinsi hijau yang membentang sejauh 15.000 km tidak lagi dapat menampung pengembaraannya. Dia baru saja hendak meninggalkan desa pegunungan, yang dikenal sebagai 9 provinsi dan menjelajah dunia yang lebih luas. 6 alam samsara tidak terbatas.
9 provinsi hanyalah sebagian kecilnya. Kembali ke 100 aliran pemikiran, danau naga dan ular sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah lembah yang dalam. Asap hitam dan lava mengalir di dalamnya. Tidak lagi menyerupai masa lalu. Kenalan-kenalan lamanya telah terpisah, jadi di mana keindahannya? Saat ia selesai meminum seluruh lautan tinta, sang Raja Naga sudah tidak terlihat lagi. Sarjana tanpa murid yang berpakaian hijau itu pasti sudah bosan dengan tempat ini dan pergi ke lautan yang sebenarnya. Mungkin ia sedang menunggunya di Laut Selatan sekarang. Keluhan lama karena diburu dan mati di Provinsi Mist telah lama teratasi. Sebaliknya, dia berterima kasih kepada Little N karena telah memenuhi janjinya dan memenuhi keinginannya. Komando Soutsea, Gunung Savage, Kultus Myriad Poison. Ia mengunjungi kembali tempat-tempat ini. Ketika ia melahap Sekte Teratai Putih, ia teringat akan pertemuan romantis yang pernah ia alami di Provinsi Kabut. Saat mengenangnya, ia tak kuasa menahan diri untuk minum beberapa cangkir lagi. Saat binatang pemakan ruang terus melahap, ingatannya mengalir semakin cepat seperti sungai. Saat alkohol dalam labu mengalir ke tenggorokannya, bahkan Li Qingshan merasa sedikit mabuk. Dengan hati yang baik hati, dia terus melahap dunia. Sepasang mata licik telah mengamatinya sepanjang waktu. Bajingan ini benar-benar tidak menganggapku serius. Aku sudah menyuruhnya untuk menemuiku segera setelah dia bangun, tetapi dia malah membuang-buang waktu untuk sesuatu yang membosankan seperti ini. Jangan bilang dia sama sekali tidak takut pada Dewa Iblis Kyongki. Seorang pria bau ternyata cukup berani untuk mengabaikan pesonanya. Itu sungguh tidak bisa ditoleransi. Itu adalah keahliannya. Kalau dia memang suci dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, ya sudahlah. Tapi laki-laki ini kebetulan saja seorang cabul, tingkat kultivasinya malah di bawah dia. Yang terburuk dari semuanya, takdir mereka sudah saling terkait erat. Begitu mereka mengambil langkah ini, tidak akan ada jalan kembali. Begitu mereka gagal, mereka pasti akan terlibat. Paling tidak, jiwa mereka akan tercerai-berai. Namun, karena dia telah dipilih oleh orang itu, mungkin dia akan menjadi pilar dukungan terbesarnya suatu hari nanti di masa depan. Menggunakan binatang pemakan angkasa sebagai tunggangan sungguh hal yang tidak pernah terdengar. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Jantungnya sedikit berdebar, dan dia menjilati bibir merahnya. Jika aku bisa melihat hal seperti itu lebih sering, itu tidak akan membosankan. Namun, dengan raja sebagai contoh, aku tidak bisa menjadi selir orang lain lagi. Sialan, apa yang kupikirkan? Tapi apapun yang terjadi, aku harus mengalahkannya. Aduh, Li Qingshan mengusap hidungnya dan tersenyum sambil mabuk. Pasti ada wanita cantik yang memikirkanku. Ayo, kita lanjutkan minum. Luo Hou Xiaoming menunjuk ke selatan dengan malas. Dalam skenario terbaik, sebaiknya kau pergi dan menjelaskan dirimu sendiri. Para kultivator hebat dan Raja Iblis dari 9 negara berkumpul di atas Laut Selatan. Ekspresi mereka tampak sangat gugup saat mereka menatap Li Qingshan, yang berada di punggung binatang pemakan ruang. Di belakang Li Qingshan, 9 negara telah berubah menjadi lautan luas, yang semuanya telah jatuh ke perut Deep Blue Little Fatty. Luo Hou Xiaoming sangat santai selama periode waktu ini. Dia tidak menghabiskan banyak upaya untuk menahan diri. Ketika Li Qingshan memulai perjalanannya untuk mengingat masa lalu yang gemilang, banyak kultivator hampir putus asa. Tentu saja, dia menyelamatkan dunia, tetapi di mata orang lain, dia menghancurkan dunia dan membunuh semua orang. Ini benar-benar malapetaka besar yang belum pernah dihadapi 9 negara sebelumnya. Kaisar manusia Feng Long memang benar. Dia adalah Raja Iblis Agung yang mengerikan. Meskipun Gu Yanying telah memberitahu mereka tentang situasi tersebut, banyak kultivator yakin bahwa Li Qingshan ingin mengumpulkan mereka sehingga dia bisa memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Bagaimanapun, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Di bawah ancaman yang mengerikan ini, entah itu manusia, daemon, atau orang-orang lainnya, mereka pada dasarnya menyingkirkan semua prasangka dan bersatu dengan erat, menunggu datangnya pertempuran yang menentukan sampai mati ini. Namun, tidak ada yang yakin bahwa mereka akan menang, sehingga suasana panik menyebar lagi dan lagi. Suasana panik itu telah mencapai puncaknya sekarang. Bersin, Li Qingshan tadi hampir membuat banyak kultivator menyerangnya secara langsung, mempertaruhkan nyawa mereka. Untungnya, ada banyak kenalan lama Li Qingshan di sini, jadi mereka telah menetapkan prinsip yang hebat sebelumnya. Sebelum negosiasi gagal, tidak seorang pun diizinkan menyerang Li Qingshan. Alhasil, sesuai kesepakatan, biksu yang tidak marah itu melangkah maju dan tersenyum pahit. Qingshan, apa yang kau inginkan? Chapter 1349. Seekor binatang raksasa tergeletak di antara langit dan laut. Kulitnya yang berwarna biru tua tampak transparan, tetapi juga mustahil untuk melihat tembus pandang. Ia membuka mulutnya yang seperti jurang dan menelan air laut dan angin. Saat itu tengah hari, tetapi matahari tampak redup. Langit berangsur-angsur berubah menjadi biru kehitaman, seolah-olah malam telah tiba lebih awal. Inilah, senja dunia. Raja Daemon yang legendaris berdiri di punggung binatang raksasa itu. Di atas kepalanya terdapat bintang-bintang yang cemerlang, dan dunia bersujud di bawah kakinya. Dia tidak menjawab pertanyaan biksu yang tidak marah itu. Sebaliknya, dia merentangkan tangannya dan bertanya dengan keras, rekan-rekan kultivator, kalian semua adalah pahlawan dari 9 provinsi. Pernahkah kalian melihat pemandangan yang begitu menakjubkan sebelumnya? Semua orang menatap sosok itu dan terdiam sesaat. Raja Yue Selatan, Qian Lingzi, mendesah. Bukan saja aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Li Qingshan tersenyum lebar. Aku sudah memikirkannya. Sudah sangat, sangat lama sekali. Jika dia serius, kata-katanya tidak akan bisa dipercaya sama sekali. Dahulu kala, dia bahkan tidak tahu apa itu binatang pemakan ruang angkasa, jadi bagaimana dia bisa membayangkannya hari ini.
Namun, ekspresinya membuat orang tidak bisa mempercayainya. Dia yakin bahwa 200 tahun hidupnya akan setara dengan menabrak air sejauh 3.000 kilometer. Raja Roh Jangkrik Emas menyatukan kedua telapak tangannya dan berdiri di permukaan air. Percakapan dari masa lalu muncul di kepalanya, dan dia tidak bisa tidak mempercayainya. Amitabha, Anda tidak dapat memikirkan orang lain, dan Anda tidak dapat bertindak sebagai orang lain. Tidak mengherankan Anda ada di sini hari ini. Bahkan kecebong kecil di dalam sumur pun punya kesempatan menjadi bintang yang cemerlang. Tentu saja, Li Qingshan masih jauh dari itu sekarang. Dia hanya memanjat tepi sumur dan melihat langit berbintang yang berbeda. Udara berangsur-angsur menipis, dan tirai malam perlahan turun. Di atas lautan luas, bintang-bintang bersinar cemerlang. Setelah senja tibalah malam yang panjang. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Begitu Anda sampai di sana, Anda secara alami akan mengerti segalanya. Li Qingshan mengangkat lengannya dan membuat gerakan mengundang, bagaikan tuan rumah yang ramah mengundang tamu melalui pintu, namun pintunya merupakan jurang yang dalam milik binatang buas pemakan angkasa. Semua orang ragu-ragu. Mereka tidak berani melawan. Tidak ada tempat untuk mundur. Li Qingshan memanggil biksu yang tidak marah itu sambil tersenyum, "Hei, biksu gemuk di sana, jangan berdiri di sana dengan linglung. Aku sedang berbicara kepadamu, masuklah ke sana." Dasar bocah nakal, biksu yang tidak marah itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia melangkah maju dan melepaskan jubah biksunya, lalu berjalan menuju jurang. Dia menempelkan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Mangkuk air sang Buddha berisi 84.000 cacing. Kenyataan bahwa Anda memiliki hati seperti itu menunjukkan bahwa Anda memiliki sifat Buddha yang mendalam. Anda tidak sia-sia menjadi pengikut Buddha. Memotong daging sendiri untuk memberi makan elang, mengorbankan hidup untuk memberi makan harimau, adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Buddha. Anda tidak perlu merasa terlalu bersalah. Jika dia dapat tekun berkultivasi, dia mungkin dapat bertemu dengan yang terhormat di dunia suatu hari nanti. Tolong minta dia menjawab pertanyaan dalam hatimu. Li Qingshan berkata dengan marah, "Kaulah yang memiliki sifat Buddha yang dalam, seluruh keluargamu memiliki sifat Buddha yang dalam. Aku tidak pernah menyesali apapun dalam hidupku. Apa yang membuatnya merasa bersalah? Dasar keledai botak, kalau kau terus mengoceh, aku akan mengirimmu menemui Buddha sekarang juga." Biksu yang tak marah itu tersenyum dan melangkah ke jurang. Dengan raungan naga yang dahsyat, Raja Naga Laut yang selama ini menghilang, melompat keluar dari laut dan terjun ke dalam jurang. Kemudian, para kultivator mengikuti dari belakang. Kebanyakan dari mereka mengenal Li Qingshan. Sebagian besar kultivator yang tersisa waspada, tetapi dunia pada dasarnya telah dilubangi sekarang, mulai runtuh ke dalam. Dunia sudah diambang kehancuran. Mereka dapat merasakan ki spiritual mereka mengalir cepat. Jika mereka tidak memasuki dunia secepat mungkin, mereka harus menghadapi kehampaan yang tak terbatas bahkan jika mereka mengalahkan Li Qingshan sekarang. Hanya kematian yang akan menunggu mereka. Jurang yang mengerikan itu sudah menjadi satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Setelah bergumul dalam hati, mereka akhirnya mengatupkan gigi dan terjun langsung ke dalamnya. Dalam kehampaan yang tak terbatas, sebuah bintang perlahan meredup. Sirkulasi tanah, api, angin, dan air terhenti mendadak. Dengan suara gemuruh, ia runtuh ke dalam, meletus dengan cahaya cemerlang. Cahaya itu dapat bertahan selama 1000 tahun, cukup untuk menjangkau ratusan juta kilometer jauhnya. Cahaya itu dapat menarik banyak binatang pemakan angkasa. Namun dalam sekejap mata, gelembung biru tua menyelimuti dan melahap segalanya. Di mata orang-orang dari dunia lain, mungkin itu hanyalah padamnya sebuah bintang. Namun, di seberang lautan bintang, sebuah bintang bersinar dengan cepat seolah-olah terbakar terang. Biksu yang tidak marah itu melewati lembah yang dalam dan tiba di sisi lain. Yang dilihatnya hanyalah langit dan laut yang luas, berbagai fenomena. Untuk sesaat, ia linglung. Itu jelas merupakan pemandangan yang sangat biasa, namun tampak begitu berharga saat ini. Itu pada dasarnya menyilaukan. Li Qingshan melangkah keluar dari kehampaan. Auranya luas dan jauh, dan matanya tak berdasar, seolah-olah hukum dunia yang rumit dan mendalam mengalir di dalamnya. Dia bertanya sambil tersenyum, bagaimana rasanya? Biksu yang tidak marah itu dapat dengan jelas merasakan bahwa Li Qingshan di hadapannya benar-benar berbeda dari yang baru saja ditemuinya, namun mereka tampaknya saling terhubung, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Dia berkata dengan heran, "Ini kloninganmu. Kau adalah dewa dunia ini." Li Qingshan mengangguk sambil tersenyum. Biksu yang tidak marah itu merasakan sekelilingnya dengan diam dan menyadari bahwa kekuatannya terkekang. Ya, dunia ini tampaknya tidak cukup untuk menampung seorang kultivator kesusahan surgawi ketiga. Para kultivator yang datang kemudian juga menyadari hal ini. Mereka merasa sangat gelisah, tetapi mereka juga menghela napas lega. Situasi ini sebenarnya sangat berbahaya. Mereka sama sekali tidak dapat melawan serangan balik hukum dunia. Jika bukan karena perlindungan dewa seperti Li Qingshan, mereka semua akan hancur. Akan tetapi, paling tidak, hal itu membuktikan bahwa dia benar-benar tidak mempunyai niat untuk menyakiti mereka. Ya, mudah sekali mengalami gangguan pencernaan jika makan berlebihan. Semuanya, harap tunggu sebentar. Binatang pemakan ruang telah melahap dunia yang beberapa kali lebih besar dari dirinya sendiri dalam waktu yang sangat singkat, jadi jelas ia tidak dapat menyatu dengan dunia itu secepat itu. Li Qingshan juga punya rencananya sendiri. Ia menunjuk ke bawah, dan lautan berguncang dan bergelombang. Sebuah gunung tunggal muncul dari permukaan lautan, menjulang tinggi ke langit. Ledakan, ledakan, boom, ribuan gunung muncul, menerobos lautan dan terus meluas hingga membentuk benua baru. Daerah itu dipenuhi gunung-gunung yang naik turun, jeram, dan beting yang berbahaya, dengan beberapa petak tanah tandus di antaranya.
Dengan lambaian tangannya, tumbuh-tumbuhan tumbuh dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, seluruh benua ditutupi warna hijau subur, dan tiba-tiba menjadi penuh kehidupan. Dengan lambaian tangannya yang lain, burung-burung dan binatang buas kembali, elang terbang tinggi di langit biru, dan harimau kembali ke pegunungan. Ribuan binatang berlarian bebas tanpa hambatan. Ada juga monster yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di pegunungan dan rawa-rawa. Dia menempatkan semua binatang iblis dari 9 negara di benua ini. Dalam sekejap, seluruh benua tampak dipenuhi dengan aura iblis. Inilah yang telah aku persiapkan untuk rekan-rekan kultivator ras iblis. Mulai sekarang, semua makhluk bersaing untuk mendapatkan kebebasan di Frosty Sky. Mereka tidak perlu lagi bergaul dengan manusia, dan mereka tidak akan disakiti oleh pemburu, nelayan, atau pembudidaya. Namun, itu adalah seleksi alam, dan yang kuat memangsa yang lemah. Mereka pasti akan disingkirkan oleh hukum alam. Semua orang tercengang oleh kemampuan yang tampak seperti hasil karya alam ini, dan mereka langsung paham bahwa dia adalah dewa tertinggi di dunia ini. Setelah sadar, mereka semua berpikir keras. Ini adalah kesempatan langka untuk menyaksikan pemandangan seperti itu dengan mata kepala mereka sendiri. Jika mereka dapat belajar sesuatu darinya, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Luo Hou Xiaoming juga melewati pohon anggur pendaki langit dan datang ke dunia ini. Dia memiliki perasaan yang berbeda di hatinya. Dia, yang telah menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya secara pribadi, tentu saja tidak akan terkejut dengan pemandangan ini. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengerti rencana Li Qingshan. Dia berseru dalam hatinya, ini adalah jalan binatang iblis. Chapter 1350. Seseorang bertanya, lalu, di mana semua orang? Li Qingshan tersenyum dan menunjuk ke bawah. Lihat. Sebelum dia selesai berbicara, sekelilingnya berubah dengan cepat. Berbagai pemandangan terbang mundur. Langit dan laut kabur menjadi latar belakang biru cerah. Ribuan warna membentang menjadi pita-pita panjang sebelum berhenti tiba-tiba. Semua orang telah menempuh perjalanan lebih dari 10.000 kilometer jauhnya. Mereka sekali lagi merasakan kekuatan dewa yang luar biasa. Raja pohon beringin berubah menjadi bayi bermata hijau dan digendong oleh Nyonya Teng. Ia terus berjuang untuk melepaskan diri, tetapi ia tidak mampu melakukannya. Pada saat ini, dia lupa untuk berjuang dan berseru, sangat kuat. Tidak heran aku ingin menjadi dewa. Semua orang menatap ke arah yang ditunjuk Li Qingshan. Itu juga merupakan benua yang luas, tetapi bahkan lebih besar dari benua tadi. Namun, itu adalah dataran, emas, yang tak terbatas. Alasan mengapa tempat itu berwarna keemasan adalah karena hamparan ladang gandum keemasan yang berkilauan di bawah sinar matahari. Di sana juga terdapat padi, pohon buah, pohon mulberry, dan berbagai tanaman lainnya. Pemandangan itu adalah pemandangan panen yang melimpah. Bahkan para kultivator hebat yang telah menjauhkan diri dari dunia fana pun merasakan sedikit kegembiraan. Tidak ada gunung yang menjulang tinggi, jeram, atau beting yang berbahaya di benua itu. Yang ada hanya bukit-bukit landai yang naik turun, dan jaringan sungai yang saling bersilangan. Manusia yang datang dari 9 provinsi telah menetap di benua yang luas ini. Setelah kekacauan awal, mereka semua memulai kehidupan baru, memanen makanan dan membangun rumah. Cuacanya sangat hangat, jadi makanan ada di mana-mana. Tidak perlu khawatir akan kelaparan atau kedinginan. Banyak tempat di dataran sudah mulai berasap. Meskipun 9 provinsi tersebut telah menghadapi bencana berulang kali, jumlah penduduknya masih melebihi 1 miliar. Jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk memenuhi benua yang luas ini. Para kultivator yang tahu cara mengamati aura hanya bisa melihat aura yang melonjak berkumpul dan menguap, benar-benar terbebas dari bayang-bayang perang dan kematian. Mereka pada dasarnya dapat meramalkan kemakmuran masa depan tempat ini. Raja Yue Selatan berpikir, jika aku dapat mendirikan sebuah negara di benua ini, pasti akan melampaui kekaisaran Xia besar. Benua ini pada dasarnya merupakan lingkungan yang paling cocok untuk ditinggali manusia. Tak ada racun seperti hutan lebat di Provinsi Kabut, tak ada kekeringan seperti gurun di Provinsi Merah, dan tak ada dingin menusuk seperti padang rumput di Provinsi Beku. Pada dasarnya, semua lahan tersebut merupakan lahan subur yang dapat ditanami. Bahkan, tidak perlu diolah. Mengandalkan surga untuk mencari makan saja sudah cukup. Itu hanyalah negeri bunga persik yang diimpikan manusia. Tanpa adanya halangan gunung dan serbuan binatang buas, ditambah dengan jaringan air yang padat, komunikasi menjadi sangat mudah. Baik untuk berbisnis maupun belajar, komunikasi menjadi sangat mudah. Ini adalah landasan pembangunan manusia, dan dapat membangun negara yang sempurna. Meskipun dia telah kehilangan segalanya yang pernah dimilikinya. Namun tanpa sengaja, semua jenis ketimpangan dihilangkan. Setiap orang harus bekerja keras dengan tangan mereka sendiri. Dengan kebijaksanaan manusia, mereka akan segera mampu membangun kota dan desa yang tak terhitung jumlahnya. Gambaran kemakmuran perlahan-lahan terungkap. Namun, semua itu tidak sia-sia. Untuk memastikan keseimbangan ekologi yang paling mendasar, Li Qingshan juga melepaskan banyak kupu-kupu, lebah, dan makhluk lainnya, tetapi tidak ada satupun babi, kuda, sapi, atau domba, baik yang liar maupun yang dijinakkan. Mereka semua dibuang ke benua binatang iblis untuk dimusnahkan oleh hukum alam. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pemotongan yang sederhana dan brutal. Lagi pula, beban kerjanya terlalu banyak. Kelihatannya seperti lambaian tangan sederhana, tetapi memerlukan perhitungan cermat yang tak terhitung jumlahnya. Dari persebaran penduduk hingga kepadatan sungai, semuanya harus diperhatikan. Jika tidak, ada kemungkinan keluarga akan terpisah, dan sungai akan banjir lagi dan lagi. Aturannya bahkan lebih rumit daripada hukum langit dan bumi. Bahkan dengan kemampuan deduksi yang kuat dari kura-kura roh, ini adalah hal maksimal yang dapat dilakukannya. Bagaimanapun, dia pikir dia cukup murah hati.
Dengan begitu banyak manusia, akan lebih baik jika mereka bisa hidup dengan baik. Setidaknya kehidupan kaum buruh tani pasti akan membaik. Mengenai apakah Tuan Tanah boleh makan daging atau tidak, itu bukan di bawah kendalinya. Saat itu, hal itu tidak berada di bawah kendalinya. Bahkan dia tidak begitu dekat dengan putranya sendiri. Hal ini terjadi tidak lama setelahnya. Di benua ini, bahkan telur pun merupakan barang mewah. Seekor babi gemuk besar lebih patut diirikan daripada seekor babi cantik. Seekor kuda yang bagus bahkan lebih berharga. Itu adalah simbol mutlak identitas dan status. Jika ada seekor anjing di belakangnya, itu hanyalah kemewahan. Karena pada awalnya tidak ada kapal, hewan-hewan yang paling umum ini semuanya ditangkap oleh para pembudidaya yang terbang menyeberangi lautan menuju benua binatang iblis. Nilainya bisa dibayangkan. Tentu saja, ada banyak daemon yang melakukan perjalanan jauh untuk menangkap beberapa orang dan memakan mereka, tetapi semua itu mempertaruhkan nyawa mereka. Akibatnya, kebanyakan orang hanya bisa tetap menjadi vegetarian selama sisa hidup mereka. Lama sekali kemudian, Biksu Dauntless memuji tindakan Li Qingshan secara pribadi, mengatakan bahwa ia benar-benar memiliki sifat penganut agama Buddha. Luo Hou dan Xiao Ming berpikir dalam hati, ini dapat dianggap dao dari dunia manusia. Tuan Qingshan, bolehkah saya bertanya di mana rakyat saya? Seorang raja penebang kayu raksasa bertanya dengan rendah hati. Li Qingshan mengangguk. Ayo kita ke tempat berikutnya. Benua ketiga jauh lebih kecil daripada dua benua pertama. Li Qingshan secara khusus meninggalkannya untuk orang lain. Baik itu penebang kayu raksasa, pengembara malam, atau bahkan berbagai ras selain 7 ras besar lainnya, mereka semua berkumpul di sini. Li Qingshan mengumumkan, orang lain, atau dengan kata lain, orang dewa, kalian tidak perlu lagi hidup bersama manusia dan iblis. Kalian tidak akan diperbudak lagi. Kalian dapat menjalani hidup kalian di sini. Kalian bahkan dapat membangun kembali kerajaan dewa kalian dan memulihkan kejayaan masa lalu kalian. Raja penebang kayu raksasa itu menjadi semakin rendah hati. Ia membungkuk. Tuan, saya mewakili seluruh anggota klan saya untuk berterima kasih atas kebaikan hati Anda. Saya berharap pengalaman 5.000 tahun ini dapat membuat kita melepaskan keluhan masa lalu dan membangun kembali rumah kita. Raja-raja lainnya juga tergoda. Mereka semua membungkuk ke arah Li Qingshan dan berterima kasih padanya. Benua itu tidak besar, tetapi cukup untuk menampung sedikit orang lainnya. Dan, medannya selalu berubah. Jelas, Li Qingshan telah banyak berpikir, mengingat kebiasaan berbagai ras. Luo Hou Xiaoming berpikir, yang disebut, orang lain selalu sangat mirip dengan orang-orang surgawi dari jalan surgawi. Dunia ini dapat disebut, jalan surgawi. Li Qingshan menerimanya dengan tenang dan tersenyum. Saya harap pengaturan ini akan memuaskan semua orang. Tiba-tiba, dunia berguncang. Dalam kehampaan tanpa batas, sebuah bintang memancarkan cahaya yang belum pernah ada sebelumnya. Dunia miniatur itu terus berkembang. Ia memejamkan mata dan merasakan dunia itu meluas, begitu pula perubahan hukum-hukum dunia yang terkandung di dalamnya. Matahari terbit dan terbenam. Waktu yang lama berlalu, tetapi juga terasa seperti sekejap. Para kultivator kesengsaraan ketiga tiba-tiba merasakan belenggu tak kasat mata itu menghilang. Mereka merasakan kebebasan dan kelegaan yang tak terlukiskan. Mereka segera mengerti bahwa dunia ini telah menerima mereka. Keberadaan mereka juga mempercepat kemajuan dunia ini. Karena mereka bukan lagi benda asing yang perlu ditolak, tetapi sumber daya yang sangat berharga. Masing-masing dari mereka adalah elit energi roh dunia. Dan kebaikan dunia ini terhadap Li Qingshan telah mencapai puncak baru. Dengan satu pikiran, ia dapat mengubah manusia menjadi orang-orang beruntung yang disukai oleh surga. Ia juga dapat membunuh Raja Iblis tertinggi dan para kultivator hebat. Itu benar-benar, anugerah ilahi seluas lautan, kekuatan ilahi sedalam penjara. Selama ia mau, ia dapat menikmati semua kesenangan yang dapat dibayangkan manusia. Suara dalam benaknya berkata, berhenti, tetaplah di sini dan nikmati semuanya. Tenangkan dirimu, jangan mengejar hal-hal yang tidak berarti itu lagi. Kalau tidak, kamu akan berakhir dengan tangan hampa. Namun, dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke 9 surga lagi. Dia memahami banyak makna tersembunyi dalam kata-kata Sumi Rao. Mudah dibayangkan betapa sulit dan berbahayanya membuat rubah ekor 9, yang menginginkan kekacauan di dunia, menghindar. Belum lagi tanduk patah di kepala saudara Niu yang terus mengingatkannya. Saat ini, dia bahkan tidak bisa membayangkan metode macam apa itu. Mungkin itu bisa membunuhnya dengan satu jari. Jalan di depannya masih panjang, dan peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil. Namun, itulah yang diinginkan hatinya. Bahkan jika ia mati 9 kali, ia tidak akan menyesalinya. Kakak Niu, biarlah kupenggal kepala bajingan itu sebagai balasannya. Pada saat ini, senyum di wajahnya tak terkendali, menerobos semua belenggu di hatinya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.